Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Suko Wiono, SHMH, selaku Rektor Universitas Wisnuwardana Malang. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Profi'i, SHMH, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Wisnuwardana Malang. Yang saya hormati pula Ibu Tua Program Studi Magister Manajemen, Ibu Dr. Ratnawati SEMM, dan juga narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Sulis Rohayatun SEM Akun AKCA CMA CRSS CSRA. Dan yang kami banggakan, para mahasiswa program studi Magister Manajemen, program Pasca Sarjana Universitas Wisnuwardana Malang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Minggu tanggal 23 Februari 2025, kita menyelenggarakan acara rutin kita malam mingguan, yang acara ini kita khususkan bagi para mahasiswa untuk berbagi ilmu dan juga kajian-kajian tentang riset dengan tema-tema manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai pembawa acara hari ini, Ayu Agustianingsih. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan doa, dan nanti kita sesi foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan dipimpin oleh Ibu Moderator, kemudian diakhiri dengan tanya jawab dan penutup. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita berdoa sejenak. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Ratnawati SEMM untuk memimpin acara selanjutnya. Monggo Ibu Kaprodi. Baik, terima kasih Bu Ayu atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, kita sudah lama tidak melaksanakan FGD. Mungkin ini yang pertama untuk MM 2024 reguler dengan RPL. Sebenarnya di sini banyak mahasiswa RPL juga. Saya salam dulu kepada sahabat saya, ibu yang luar biasa, Dr. Sulis Rohayatun SEM akun AKCA CMA CSRS CSRA. Nanti siapa tahu Bapak Ibu seperti Bu Sulis ya. Jadi Bu Sulis ini panggilan akrabnya nanti Bapak Ibu yang reguler akan di semester ini akan beliau akan membimbing untuk mata kuliah metode kualitatif, sehingga untuk mengisi waktu luang kita ini kan sebenarnya liburan ya Bapak Ibu, tapi FGD malam mingguan ini sebetulnya harusnya kalau sudah mau mau kuliah ini sudah yang keberapa. Hanya kemarin memang kami di Prodi disibukkan dengan program baru penerimaan mahasiswa yang di luar reguler, akhirnya eh, kami baru bisa menyelenggarakan sekarang. Selamat datang Bu Sulis. Selamat bergabung lagi Bu Sulis, ini pokoknya datang pada saat metode kualitatif itu ada. Ngaten nggak Bu Sulis ya? Terima Bapak kasih, Bu Ibu, Ratna. Bapak Ibu Bu Sulis ini di Jakarta, lagi di Jakarta, tapi oke lah saya nanti semoga bisa. Kenapa tidak dosen Unida Bu Ratna gitu ya? Bu Sulis adalah dosen UIN,
Karena memang beliau spesialis kualitatif ya Bapak Ibu. Metode kualitatif itu bagi saya tidak hanya sekedar pemaparan atau apa. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya dengan beliau. Makanya kenapa FGD yang pertama kita sebetulnya harusnya sudah terlambat. Saya harapkan Pak Afri Ketua Kelas, teman-temannya di WA di Anu Monggo. Ini adalah kesempatan untuk MM24 reguler yang belum mengajukan judul. Silahkan ikut meskipun entah lagi di mana dengan segala alat komunikasi kan bisa nih. Sehingga kualitatif ini yang pertama yang saya ajukan pada saat FGD ini. Kualitatif riset, why not? Kenapa tidak? Nanti akan dijawab sama Bu Sulis. Bapak Ibu yang memang sepertinya saya kok srek ya. Nah, monggo nanti tanya. Jadi Bu Sulis ini tanyaan Bapak Ibu apapun nanti akan dijawab di acara FGD ini. FGD ini santai tapi memberikan muatan yang banyak. Tingkatnya Bapak Ibu banyak sekali masukan-masukan atas apa yang sudah kita selenggarakan bersama. Begitu nggih. Mungkin itu dari saya Bu Sulis. Semoga nanti Bapak Ibu bisa mencerna apa yang akan disampaikan Bu Sulis. Karena nanti di RPL tidak dapat mata kuliah metode kualitatif, ngaten nggih. Ini kan sudah ada. Nah, Bapak Ibu yang baru masuk angkatan genap 44 mahasiswa itu monggo kalau mau ikut itu ya sekarang ini. Sedangkan kalau yang reguler nanti masih lama dengan Bu Sulis ya kelas A dan kelas B itu masih lama. Ngaten nggih. Kualitatif riset yang menarik, penelitiannya bertujuan memahami fenomena sosial, budaya, perilaku. Memang tidak menggunakan alat statistik atau apa, tapi fokusnya pada makna, perspektif individu sosial. Nanti Bu Sulis jelaskan apakah dengan wawancara, observasi, kualitatif mungkin tidak sama dengan deskriptif. Nanti saya takut salah ya Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu bertanya kepada beliau apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan gitu ya. Sehingga nanti pada saat selesai FGD ini Bapak Ibu mempunyai ilmuwan yang baru atau yang sudah ada konten nggak apa-apa kita belajar bersama untuk apa namanya memperkaya wawasan dan kasan kita. Itu nggih. Itu mungkin dari saya. Nanti setelah Bu Sulis presentasi Bu Ratna akan memandu tanya jawab, mungkin saya juga akan bertanya, ngobrol sama Bu Sulis karena kangen ya. Jadi tidak pernah ketemu. Jadi beliau itu adalah teman doktor bersama dengan saya, sahabat saya, tapi beliau sangat luar biasa. Ngaten nggih. Baik, Gus Sulis, waktu dan apa namanya kesempatannya saya berikan semuanya ke Bu Sulis. Monggo Bapak Ibu gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Nanti FGD berikutnya akan dengan topik yang berbeda. Monggo Bu Sulis, salah saya tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Bu warahmatullahi Ratna. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ratna. Luar biasa, ini sahabat saya yang luar biasa juga. Terima kasih atas kesempatannya. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan hari ini sehat, nggih. Insya Allah, amin. Semangat-semangat kok biasanya yang sebelumnya juga semangat-semangat. Bismillahnya Iya, juga iya, semangat-semangat. kakak tingkatnya cerewet-cerewet Bu Iya. Sulis. Ini semoga nanti cerewet-cerewet juga. Cerewet itu maksudnya banyak bertanya, Iya, nggih, Bapak Ibu. nanti Silahkan biar kita nanti. diskusinya saya tidak Ganyang. dalam apa namanya Nggih, mengajari ya Bapak Ibu, kita nggih. sharing. Kita akan sharing seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Ratna, kualitatif riset why not? Artinya kita bisa kok dengan kualitatif riset dan ternyata kakak tingkat sudah dibuktikan kakak tingkat kemarin nggih Bu, ternyata Gitu. mereka antusias dan ternyata jadi gitu. Nah, harapannya eh, ini juga nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana terus kita apa namanya penelitian ini dengan metode kualitatif terus kemudian menjadi sebuah penelitian yang harapannya penelitian kan kalau penelitian yang baik itu satu, penelitian yang selesai yang dua adalah penelitian yang berguna gitu nggih Bapak Ibu ya. Tentunya berguna bagi peneliti dan bagi situs yang diteliti. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Nah, saya mengawalinya dengan pertanyaan bahwa kualitatif riset, why not? Kenapa tidak gitu loh? Kenapa tidak pakai kualitatif riset kalau banyak terus kemudian
yang berpikiran bahwa kualitatif riset nanti lama, kualitatif riset nanti susah dan lain sebagainya. Makanya saya mengawalnya dengan kualitatif riset, why not? Saya yakin Bapak Ibu karena ini banyak sekali Bapak Ibu yang apa namanya semuanya itu sudah berkecimpung di dunia kerja masing-masing. Artinya kalau kita bicara tentang kualitatif research, kita itu fenomena itu kalau kita dalam sebuah sudah di sebuah apa institusi, kita juga sudah bisa mengamati fenomena gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak perlu kenalan lagi, nggih. Tadi kayaknya sudah, nanti ini juga bisa sama saya sama Mbak Ayu sama Bu Ratna nanti materi bisa diberikan gitu kok. Nah, kita akan mengawali seperti apa sih kualitatif riset. Kalau ini yang ngomong Moleong Creswell, bukan saya Bapak Ibu ya. Suatu penelitian ilmiah yang bertujuan memahami suatu fenomena. Nah, yang tadi saya bilang bahwa ketika Bapak Ibu berada dalam sebuah institusi di lingkungan kerja, sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa menemukan fenomena-fenomena. Kemudian dalam konteks sosial secara alamiah mengedepankan proses interaksi komunikasi dengan fenomena yang diteliti. Itu kalau menurut Moleong. Terus kemudian Creswell, metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu, oleh sekelompok dianggap berasal dari masalah sosial ataupun masalah apa yang ada di interaksi sosial. Nah, kemudian melibatkan upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan karena menggali, terus kemudian nanti akan peneliti ini akan menjadi seorang partisipan juga di penelitian kualitatif tadi, menggali, terus kemudian menganalisis. Kalau penelitian kualitatif itu deduktif, sudah berasal dari sebuah teori. Kalau penelitian kualitatif itu induktif. Peneliti itu menggali lagi lah. Tadi saya sampaikan kalau Bapak Ibu sudah berada di satu institusi akan terlibat pada apa interaksi-interaksi sosial, pasti di situ sebenarnya sudah muncul fenomena-fenomena. Tinggal Bapak Ibu menggali lagi. Nah, nanti akan terus kemudian diproses bagaimana terus kemudian dari data itu terus kemudian bisa disajikan dalam sebuah penelitian. Nah, secara kalau tadi kita simpulkan ya dari Creswell dan Moleong, penelitian yang khusus memberikan teknik memperoleh informasi yang mendalam. Dari apa informasi mendalam? Ya nanti bisa dari wawancara gitu ya. Tentang apa? Tentang sebuah pengetahuan, tentang sebuah persepsi, tentang sikap, tentang kepercayaan, motivasi, perilaku, informan yang memungkinkan kita sebagai peneliti ini mendapatkan hal-hal yang tersirat, Bapak Ibu. Tersirat ini artinya bahwa tadi Bu Ratna sampaikan bahwa penelitian kualitatif itu tidak hanya mendeskripsikan saja. Betul, mendeskripsikan iya. Tapi sebenarnya moreover lebih dari itu Bapak Ibu akan menemukan makna-makna tersirat yang itu nanti akan peneliti memaknai dan dari penelitian kualitatif ini bisa jadi sebuah kerangka konsep baru, sebuah model, sebuah teori yang itu nanti akan diuji oleh penelitian kuantitatif. Nah, itu bedanya induktif dan deduktif. Jadi deduktif itu kalau penelitian kuan itu kan sudah berasal dari teori terus kemudian dibuktikan. Nah, penelitian kualitatif itu sebaliknya. Ketika Bapak Ibu berinteraksi sosial terus kemudian misalnya Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan apa namanya bidang manufaktur, kemudian kok gini ya fenomenanya? Kok ada masalah seperti kenapa nggak efektif? Kenapa produksi nggak efektif? Atau misalnya di rumah sakit, kok penelayanan ini nggak efektif ya? Kenapa? Nah, Bapak Ibu akan mencari kenapanya itu yang kemudian Bapak Ibu nanti akan bisa memberikan sebuah hal baru karena dari yang tersirat itu. Oke, jadi apa namanya? Konsep berpikir kalau menurut kualitatif kalau menurut Thomas Kuhn, jadi dalam perjalanan itu proses di mana paradigma menggantikan paradigma lainnya sebagai revolusi ilmiah. Nah, itu bisa ditemukan oleh peneliti kualitatif. Bagaimana terus kemudian apakah teori yang sudah sangat mapan, apakah itu teori itu akan terus seperti itu? Belum tentu. Ketika Bapak Ibu melakukan penelitian kualitatif misal terkait dengan manajemen keuangan, teori yang sangat apa namanya masyhur terkait dengan manajemen keuangan Modigliani Miller.
terus kemudian terkait dengan investasi. Nah, apakah itu akan tetap seperti itu? Nah, peneliti kualitatif, dia ketika dia menggali data, terus kemudian dia mewawancarai in-depth interview, terus kemudian menggali lagi dari observasi, ternyata teori yang dulu itu bisa terbantahkan. Ternyata sekarang ada hal baru yang bisa menyebabkan ini tidak seperti yang seharusnya X berpengaruh pada Y misalnya. Nah, itu temuan-temuan itu bisa ditemukan oleh peneliti kualitatif. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang ke ciri-ciri dulu. Nanti kita akan lebih banyak ngobrol seperti apa ya Bapak Ibu. Bu Saya Sulis, materi bisa dalam mohon izin, Ngapunten, ya. bisa di slideshow enggak? Oh, oke. Iya, Maaf. yang biar Ya, bisa. ya. Nggih, terima Bentar. kasih. Nah, sampun Bu Ratna? Oke, sudah. Nah, Sudah, Kak. kita ke ciri-ciri biar Bapak Ibu, emang bedanya apa sih, ciri-cirinya apa sih gitu. Kalau penelitian kualitatif tadi sifatnya adalah induktif, kenapa? Karena menggali secara mendalam dari perspektifnya si A, si B. Nah, itu yang akan diungkapkan oleh peneliti kualitatif. Sifatnya induktif, berangkat dari realita, kemudian detail peristiwa. Kalau misalnya kita mau meneliti tentang kualitas pelayanan di sebuah perguruan tinggi, kualitas layanan di sebuah rumah sakit, kualitas layanan di sebuah kantor pemerintahan. Bagaimana, mengapa, itu yang akan diungkap oleh peneliti kualitatif. Kemudian holistik, melihat setting sosial manusia sebagai satu kesatuan. Natural, memahami tingkah laku manusia dari sudut pandang mereka. Jadi kita itu menggali sudut pandang mereka seperti apa sih? Apakah sudut pandang mereka tuh seperti teori? Belum tentu. Itu tergantung nanti bagaimana dari hasil galian itu. Kemudian resiprokal, hubungan peneliti dan yang diteliti bersifat interaktif dan tidak dapat dipisahkan. Artinya kenapa? Karena peneliti di penelitian kualitatif itu dia akan menjadi seorang partisipan di sebuah penelitian tersebut. Karena dia akan terlibat dengan wawancara yang mendalam. Apakah hanya dengan wawancara mendalam? Tentunya tidak. Bisa dengan observasi, menggali data di lapangan, mengamati, ikut terjun di kegiatan di situs penelitian tersebut. Kalau misalnya saya mau meneliti tentang kualitas layanan, berarti saya harus mengamati dong seperti apa sih antriannya panjang, kenapa antriannya panjang, terus kemudian pelayanannya lama, kenapa pelayanannya lama. Tanpa kita harus wawancara dengan observasi, kita juga bisa mendapatkan data. Nah, untuk terus kemudian menambah lagi, ada wawancara mendalam dengan pelaku, baik itu pelaku untuk kualitas layanannya ataupun dengan informan-informan yang menggunakan jasa itu. Nah, sehingga nanti akan ketemu kenapanya. Jadi menjawab bagaimana, mengapa, itu adalah penelitian kualitatif. Nah, kemudian orientasi proses. Proses penelitian dianggap penting selain orientasi pada hasil penelitian. Kenapa? Karena tadi peneliti kualitatif tidak bisa terus kemudian dia tidak memiliki engage ya, tidak memiliki keterkaitan dengan situs yang diteliti, dengan informan-informannya. Kemudian berikutnya adalah ciri berikutnya bersifat humanistik dan unik, berusaha memahami keunikan orang. Jadi keunikan-keunikan itu, oh ternyata gini ya. Jadi kalau di penelitian kualitatif Bapak Ibu itu bisa dapat surprise-surprise gitu. Hah, kok gini? Oh, kok gini? Nah, itu dapat dari mana? Dari ketika Bapak Ibu interview, ketika Bapak Ibu terus kemudian melakukan observasi, atau ketika Bapak Ibu itu melakukan FGD dengan situs penelitian, misalnya terus kemudian mengadakan forum group discussion. Oh, ternyata banyak sekali makna-makna yang saya dapatkan yang selama ini itu nggak ada loh. Saya ketahui dari literatur-literatur yang saya baca misalnya. Berarti seperti inilah pola barunya. Nah, itu bisa didapatkan oleh penelitian kualitatif. Ketika Bapak Ibu terus kemudian menyusun seperti ini pola, model, bahkan kalau yang paling akhir adalah teori, artinya bahwa Bapak Ibu tidak sedang mendeskripsikan sesuatu, tidak sedang mendeskripsikan saja, tapi Bapak Ibu lebih dari itu, Bapak Ibu sudah memaknai, Bapak Ibu membuat sebuah pola, model, kerangka baru, atau bahkan teori baru. Kemudian
mendekati fenomena lebih dari sekedar objektivitas atau subjektivitas karena tadi jadi tidak terus kemudian oh kalau teorinya bilang gini harusnya seperti ini bukan, tapi itu bagaimana terus kemudian peneliti bisa mendapatkan dari sumber aslinya seperti apa, kemudian memungkinkan adanya penyesuaian desain. Nah, ini bedanya penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Kalau kuan, Bapak Ibu itu X1, X2, X3 berpengaruh pada Y, sudah nggak boleh dirubah-rubah. Di awal tuh harus benar-benar sudah Bapak Ibu meyakini bahwa ada hubungan antar variabel, dan ini nggak boleh sembarangan. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Bu Ratna nih jagonya kuan ini. Jadi nggak boleh terus kemudian saya pengen liti ini variabelnya ini nggak boleh. Ada nggak? Ada nggak sumbernya? Ada nggak bukti empirisnya? Ada nggak hubungan antar variabel ini? Baru boleh itu dijadikan sebuah variabel. Nah, tetapi kalau di penelitian kualitatif Bapak Ibu bisa sangat fleksibel. Contoh Bapak Ibu, saya melakukan penelitian kualitatif di awal, saya menentukan tema, saya sudah dari fenomena, saya turunkan terus kemudian jadi fokus permasalahannya apa gitu ya. Terus kemudian muncullah judul gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita ketika meneliti gitu, judulnya apa ya? Judul bisa belakangan. Kalau penelitian kualitatif itu judul bisa belakangan. Karena tadi bersifat fleksibel, desainnya bisa saja berubah. Kenapa? Karena tergantung dari ketika Bapak Ibu terus kemudian terjun di lapangan, oh ternyata seperti ini. Tidak seperti yang saya pikirkan, polanya berubah. Boleh dirubah? Boleh. Itu penelitian kualitatif. Asik kan Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu bisa terus kemudian ketika explore gitu, oh kok gini ya? Oh berarti nggak seperti yang saya. Nah itu akan tadi yang saya bilang bahwa ketika kita melakukan penelitian kualitatif akan banyak surprise-surprise yang akan Bapak Ibu dapatkan. Oke, nah ini sedikit overview terkait dengan perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau tadi kualitatif menggali informasi secara mendalam. Nah, kalau kuantitatif mengukur tingkat kejadian. Kenapa? Sudah ada variabel pasti yang ditetapkan di situ. Apakah X berpengaruh pada Y? Kalau apa namanya tidak berpengaruh, kenapa? Berpengaruh, kenapa? Bukti empirisnya seperti apa? Teorinya bilang seperti apa? Tapi kalau kuantitatif, ketika terus kemudian eh, orang memaknai apa namanya kualitas pelayanan atau laba misalnya. Ternyata satu orang dengan yang lain informasinya itu nggak sama. Ternyata juga nggak sama juga dengan teori. Yaitu yang harus Bapak Ibu sampaikan. Yang harus disampaikan, mencari makna. Kemudian memahami motivasi, persepsi, kemudian bisa jadi sebuah temuan baru ya. Terus kemudian mengeksplor lagi kalau misalnya apa namanya Bapak Ibu sedang mengeksplor tentang oh sekarang lagi hit sekali efisiensi anggaran. Dieksplorlah kenapa kok ada efisiensi anggaran. Hal-hal apa yang nanti akan berimbas itu hanya bisa diteliti oleh penelitian kualitatif. Karena kalau yang kuan, maka itu tadi berapa mengukur tingkat kejadian, terus kemudian berapa banyak gitu ya, terus kemudian tindakannya seperti pembuktian. Kalau di kualitatif Bapak Ibu tidak sedang membuktikan apa-apa. Bapak Ibu sedang mengeksplor. Nah, ketika dieksplorasi menemukan hal baru, itu yang akan Bapak Ibu sampaikan. Seperti itu. Terus kemudian menginterpretasi sekali lagi Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah ini kan kita bicara untuk tesis gitu nggih, tesis, disertasi. Memang tatarannya sudah bukan deskripsi. Apakah penelitian kualitatif boleh Bu deskripsi saja? Ya boleh, tapi untuk tingkatan tesis tidak dong. Sampai ke interpretasi, Enggak. sampai ke pemaknaan. Karena sayang sekali apalagi Bapak Ibu sudah saya sangat yakin Bapak Ibu sudah terjun di sebuah fenomena yang mungkin selama ini mungkin tidak terfikirkan ya untuk itu diangkat menjadi sebuah penelitian. Tapi Bapak Ibu sudah menjalani sebenarnya gitu loh. Nah, tinggal terus kemudian Bapak Ibu menyampaikan saja dalam bentuk sebuah rangkaian penulisan ilmiah. Saya yakin sekali, dulu ketika saya di perusahaan, saya tidak tergambar, padahal itu sudah saya jalani. Ternyata ketika saya tuangkan, orang jadi tahu, oh seperti itu toh. Nah, itu tadi yang saya bilang, bahwa Bapak Ibu akan menemukan hal-hal baru ya, menemukan temuan-temuan baru yang harapannya sekali lagi itu bisa memberikan manfaat tentunya. Oke, terus kemudian
asumsi di penelitian kuantitatif adalah memiliki realitas yang objektif karena tadi sudah pasti gitu ya. Variabel dapat diidentifikasi dan dapat diukur hubungannya. Kalau dia di kualitatif, asumsinya adalah realitas yang dibangun secara sosial. Jadi karena ada interaksi hubungan dengan peneliti, dengan informan, jadi realitas sosial yang diteliti. Kemudian kompleks dan tidak saling berhubungan. Jadi kalau di penelitian kuantitatif itu cause and effect, sebab dan akibat ya Bapak Ibu. Jadi tadi variabel ini menyebabkan ini gitu ya. Tapi kalau di kualitatif tidak ada kausalitas efek sebenarnya, karena bukan itu yang sedang dieksplor. Nah, kalau di kuantitatif akan tergeneralisasi, kemudian tadi ada penjelasan tentang cause and effect, sebab akibat, kemudian ada prediksi yang Bapak Ibu tuangkan di hipotesis. Tapi kalau di penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasikan. Misal, Bapak Ibu sedang meneliti tentang kualitas manajemen resiko di sebuah perusahaan. Bapak Ibu tidak akan bisa mengeneralisasi kualitas bagaimana kualitas manajemen layanan di perusahaan X dengan di perusahaan Y misalnya. Pasti akan berbeda. Kenapa? Akan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kalau itu digali secara mendalam. Kemudian berikutnya adalah pendekatan penelitian di kuantitatif. Bapak Ibu menetapkan ada dimulai dengan teori, kemudian tadi hipotesis ya, menggunakan instrumen, kemudian ada analisis terkait dengan komponen yang tadi variabel-variabel. Nah, di pendekatan kualitatif, hasil ini bisa berupa nanti hipotesa baru. Jadi menetapkannya adalah proporsinya seperti apa. Kemudian peneliti sebagai instrumen tadi terlibat mencari pola-pola baru, mencari kompleksitas ini yang akan disampaikan menjadi sebuah temuan baru. Nah, ini ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kuan itu mengarahnya tadi generalisasi, terus kemudian jelas ukuran-ukurannya itu jelas. Nggak boleh Bapak Ibu tidak memiliki ukuran-ukuran yang jelas. Misalnya mengukur terkait dengan literatur keuangan, finansial literasi. Kan sudah ada finansial literasi, diukurnya pakai apa? Nah, tapi kalau di penelitian kualitatif, kita tidak bicara tentang measurement. Kita tidak berbicara tentang ukuran. Diukur dengan apa? Nggak ada ukurannya. Ukurannya adalah kita menggali persepsinya. Menurut Bapak Ibu, literasi keuangan yang seperti apa sih? Menurut Bapak Ibu, berhasilnya sebuah UMKM seperti apa sih? Apakah betul dipengaruhi oleh ini? Nah, kita akan menggali. Jadi makanya di sini digambarkan kalau penelitian kualitatif itu mengarahnya pada sebuah keunikan karena tidak bisa digeneralisasi. Seperti itu. Oke, nah penelitian kualitatif itu sebenarnya apa saja? Banyak sekali Bapak Ibu. Sekarang penelitian kualitatif itu berkembang sangat banyak. Ini saya hanya mengambil yang 5 besar, 6 besar ya. Tapi banyak sekali sekarang berkembang. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca referensi-referensi ketika baca tesis di kayak Brawijaya gitu ya, itu sudah sangat luar biasa. Penelitian kualitatif itu berkembangnya luar biasa. Metodenya seperti apa, pendekatannya seperti apa. Nah, ini saya hanya yang biasa digunakan, yang umum digunakan. Ada fenomenologi, ada etnografi, ada naratif inquiry, ada netno ini harusnya. Mohon maaf, ada yang keliru. Kemudian ada studi kasus, ada grounded teori. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, ini secara garis besar saja untuk kelima metode tadi. Fenomenologi, etno, naratif inquiry, case study, dan grounded teori. Kalau fenomenologi, maka tujuannya adalah mendeskripsikan pengalaman individual yang kita terus kemudian dari sebuah fenomena. Menurut informan ini, fenomena yang sedang Bapak Ibu teliti itu seperti apa? Nah, terus kemudian berikutnya adalah filosofi, makna apa yang nanti akan Bapak Ibu tangkap. Nah, kemudian bisa dilakukan bagaimana pengumpulan datanya, bisa interview, terus kemudian bisa juga dengan mengcapture, mengobservasi gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya ketika pelaporannya, rich narrative allowing reader. Nah,
penyampaian yang penuh makna sebenarnya. Jadi tadi ya tidak hanya mendeskripsikan, tapi fenomenanya itu dari informan tadi di capture, terus kemudian disampaikan dan sudah diinterpretasi sama Bapak Ibu. Tidak terus kemudian pakai ininya Bapak Ibu sendiri, tapi dimaknai. Nah, kalau etnografi itu lebih pada penelitian yang terkait dengan antropologi itu tentang budaya. Jadi di sosial masyarakat itu kan ada tatanan-tatanan ya Bapak Ibu. Kalau tadi fenomenologi adalah memahami persepsi, kalau yang etnografi itu budaya. Kayak misalnya di budaya Jawa. Budaya Jawa kan ada penyusunan anggaran harus gimana. Terus kalau misalnya mau apa namanya mendapatkan penghasilan harus melakukan apa. Nah, itu etnografi itu ke sana. Sama untuk di reportnya extensive description tapi terkait dengan social setting. Tadi dengan budaya-budaya yang ada itu seperti apa. Kaitkan dengan fenomena yang Bapak Ibu angkat. Terus kemudian naratif inquiry ini mendeskripsikan kehidupan seseorang, terus kemudian ceritanya seseorang, kemudian bagaimana kita terus kemudian memaknai, me-understandingnya. Kalau yang tadi yang lo kok hampir sama dengan fenomenologi. Kalau fenomenologi itu experience ya, fenomena terkait dengan fenomena. Tapi kalau naratif itu ada seperti Bapak Ibu menggali kisah hidupnya seseorang. Apakah itu bisa menjadi sebuah penelitian? Bisa. Muncullah bibliografi, human storytelling and education. Seperti itu. Terus kemudian case study, ini terkait dengan sebenarnya kadang-kadang ada beberapa pandangan bahwa case study itu bisa terjadi, fenomenologi juga bisa. Makanya saya kalau penelitian kualitatif saya tidak boleh menyebutkan, misalnya saya prefer tidak menyebutkan penelitian studi kasus di mana, kecuali kalau ada ini, addressing research question through deep analysis. Ada kasus yang muncul. Kasus yang muncul itu apa sih Bu? Misalnya, kenapa terjadi sebuah kecurangan? Ternyata kenapa terjadi sebuah korupsi? Kan itu ada kasus ya Bapak Ibu ya. Beda dengan fenomenologi tadi. Nah, jadi kalau case tadi saya prefer ya yang sudah ada timbul case-nya. Tapi kalau fenomenologi, kalau misalnya mau disebutkan studi di perusahaan apa boleh, tapi bukan studi kasus, studi di perusahaan apa gitu. Nah, terus kemudian grounded teori ini lebih dalam lagi Bapak Ibu. Jadi generating teori dengan tadi deskripsi. Jadi apakah fenomenologi terus kemudian bisa dilanjutkan jadi grounded teori kalau Bapak Ibu dalemi terus bisa sehingga memunculkan sampai sebuah teori. Kalau fenomenologi tadi memaknai, menginterpretasi makna-makna persepsi individu. Kalau grounded Bapak Ibu dalemi terus sampai terus kemudian jadilah sebuah teori baru. Itu grounded teori. Oke, sebentar. Kok jadi oke, baik. Sekarang kadang kita untuk memulai sebuah research, jadi bagaimana sih proses penelitian ini, terus kemudian yang tadi saya sampaikan, sebenarnya Bapak Ibu kalau tadi terkait dengan fenomena interaksi sosial, sudah Bapak Ibu apa namanya jalani sehari-hari gitu ya. Nah, tapi belum tertuangkan dalam sebuah penelitian. Nah, kalau bagaimana sih sebenarnya proses penelitian ini berjalan? Tentunya berangkat dari riset problem. Terus kemudian untuk memperkaya itu, tadi kalau di awal, kalau yang di sini, di sebelah kanan saya tuliskan, kenali passion atau ketertarikan Anda. Artinya bahwa penelitian itu kita pasti kayak misalnya saya kenapa kok tertarik dengan gelar saya yang CSRS, CSRA karena penelitian saya juga ke arahnya situ sehingga saya tertarik atas itu. Nah Bapak Ibu sudah mulai harus bisa mengenali saya sebenarnya tertariknya apa ya. Nah tentunya karena Bapak Ibu terlibat dalam sebuah interaksi sosial terus kemudian sudah ada di sebuah institusi, tentunya Bapak Ibu pasti sudah punya ketertarikan saya bekerjanya di bidang ini, banyak sekali apa namanya selama ini saya temukan seperti ini. Nah, itu sebenarnya sudah mulai mengawali ke passion. Nah, terus kemudian kalau passion yang udah ketemu, saya kepengen ke keuangan,
saya kepengen ke SDM, saya kepengen memotret kenapa sih sumber daya manusia di pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan ini nggak bagus, artinya itu udah mengarah ke SDM gitu ya. Kenapa sih pemasaran ini kok nggak maksimal? Nah, itu berarti passionnya Bapak Ibu berarti sudah ke pemasaran. Nah, terus kemudian setelah itu gimana untuk terus kemudian mengasah ini ketertarikan Bapak Ibu? Berikutnya adalah membaca referensi artikel. Bapak Ibu percayalah ketika terus kemudian Bapak Ibu sudah tertarik ke sebuah fenomena, terus kemudian Bapak Ibu berusaha browsing terkait dengan fenomena tersebut, maka Bapak Ibu akan dapat insight-insight baru. Nah, ketika terus kemudian mendapatkan insight baru, nanti akan Bapak Ibu bisa melakukan sebuah rumusan masalah. Kenapa? Karena dari studi literatur itu, oh ternyata yang mau saya teliti sudah diteliti loh sebelumnya. Hasilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau di tempat saya, nah, tapi di situs penelitian saya itu fokus ke permasalahan. Nah, kalau sampai di sini dari riset problem, literatur review, terus kemudian ada muncul riset question, itu sebenarnya di penelitian kualitatif dan kuantitatif sama prosesnya. Jadi Bapak Ibu setelah terus kemudian kenali passion tadi, sudah tertarik, kemudian menggali lebih dalam lagi dengan membaca referensi, sampai muncul sebuah fokus, nah kemudian baru membuatlah riset desainnya. Mau pakai kualitatif, kuantitatif, tapi awalnya sebenarnya sama Bapak Ibu. Oke, terus kemudian berikutnya, masalah ini adalah sebuah pernyataan atau pernyataan tentang indikat tujuan dari sebuah studi. Nah, dalam penelitian kualitatif bisa tadi berasal dari ketidakberesan, ketidaktepatan, ketimpangan, bahkan kekaguman. Oh, bagus banget ya ternyata ya. Kok luar biasa ya ternyata manajemen strategik di perusahaan ini. Sampai perusahaan ini bisa jadi bla 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 bla. Sebenarnya seperti apa sih? Nah, itu bisa Bapak Ibu gali. Keunikan, keprihatinan, kegalauan itu menjadi sebuah fokus satu rancangan penelitian yang mengandung tadi dimensi-dimensi tersebut. Nah, di penelitian kualitatif ini, kalau kita menyusun sebuah latar belakang masalah, balik lagi sebenarnya di kuan pun kita menyusun latar belakang, itu juga sebenarnya kita menyusunnya bagaimana latar belakang masalah ini adalah jantungnya penelitian sehingga Bapak Ibu ketika sebentar mohon maaf. Nah, Sampun, penelitian monggo. kualitatif judul bisa ini ke nanti berubah-berubah bisa ini. Oke, terus kemudian tadi mengungkap fakta, menyebutkan sebuah penelitian yang serupa yang pernah ada itu proses ya Bapak Ibu. Sampai nanti saya tunjukkan seperti apa yang saya lakukan. Oke, ini juga tadi sudah saya sampaikan bagaimana situs penelitian itu, terus kemudian informan penelitian itu seperti apa, kehadiran peneliti seperti apa, teknik pengumpulan data, keabsahan data. Nah, keabsahan data ini kalau di penelitian kualitatif ketika terus kemudian apa namanya Bu, kalau misalnya terus kemudian ke informan-informan itu sudah mewawancarai, terus bagaimana penelitian ini diyakini bahwa penelitian ini absah. Nah, bisa nanti dengan triangulasi, baik itu metode, terus kemudian apa namanya teknik gitu ya. Jadi informan ada beberapa sehingga nanti ada di situ triangulasi sumbernya. Nah, informan itu ada informan kunci, ada informan utama, informan pendukung, bisa dari internal, dari eksternal gitu ya. Informan pendukung juga seperti itu. Bapak Ibu, ketika saya melakukan penelitian kualitatif, saya termasuk orang yang memang sangat suka untuk terus kemudian mendalami berinteraksi gitu ya. Sehingga kadang-kadang yang Bapak Ibu harus batasi adalah kok panjang sekali nih, karena dari informan satu itu bisa nanti bergulir ke informan berikutnya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mendapatkan lebih banyak lagi data, mau mendapatkan informasi, Bapak Ibu bisa ke informan ini. Nah, itu sebenarnya informan pendukung. Informan kuncinya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menetapkan informan kunci, itu akan terkait dengan tadi fokus riset Bapak Ibu yang Bapak Ibu ambil. Informan kuncinya siapa? Tentunya yang benar-benar apa namanya terkait dengan riset problemnya Bapak Ibu. Oke, terus kemudian berikutnya nanti kita akan lebih banyak diskusi ya Bapak Ibu. Ini terkait dengan
pengumpulan data. Jadi tadi ya penelitian kualitatif. Jadi dia menuliskan dirinya sendiri ke dalam studinya, artinya apa? Dia harus into. Kalau peneliti kualitatif harus into, harus masuk ke dalam penelitian tersebut. Berperan memperoleh masukan dalam lokasi penelitian, terus kemudian juga bagaimana bersikap etisnya. Karena gini Bapak Ibu, kalau penelitian kualitatif karena terlibat langsung dengan informan, bagaimana menggali informasi. Kalau terus kemudian peneliti kualitatif itu tidak bisa memiliki chemistry, dia tidak akan bisa mendapatkan data. Ketika masalah-masalah etis yang harus dijaga misalnya, kok nggak nyaman informan, ya nggak akan memberikan informasi ke Bapak Ibu. Oke, terus kemudian peran peneliti kualitatif dalam penelitian ini ya tadi sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, dia juga menganalisis, menafsirkan data, kemudian dia juga melaporkan. Nah, ini tadi peneliti kualitatif harus menjaga keharmonisan. Bagaimana Bapak Ibu bisa gayeng, namanya kalau orang Jawa gayeng gitu ya, ngobrol gitu sampai sejam gitu nggak berasa, datanya banyak sekali yang Bapak Ibu, itu namanya in-depth interview. Jadi cuma dari pertanyaan awalnya misalnya, Pak, Bu, gimana sih proses menjaga kualitas di kualitas pelayanan di rumah sakit ini misalnya. Oh, ini gini-gini. Oh, kalau ini nanti seperti apa? Jadi ini itu nyambung terus. Nah, itu artinya ketika seperti itu berarti peneliti kualitatif dia sudah bisa menjaga keharmonisan antara peneliti dengan informannya. Jadi kedekatan peneliti kualitatif tidak harus terus kemudian eh, Bu, Pak, saya mau melakukan wawancara. Boleh ya besok ke kantor? Nggak harus di kantor juga. Kita ngobrol di kafe juga bisa. Bisa mendapatkan data gitu ya. Bapak, Ibu boleh nggak setelah after hours aja, setelah pulang kerja aja, monggo Bapak Ibu nyamannya di mana? Kita ketemu. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu terus kemudian mau melakukan observasi di tempat situs penelitian, berarti harus datang. Tapi untuk wawancara, in-depth interview itu bisa dilakukan di mana saja, sekali lagi tergantung kenyamanan informannya. Mau di mana? Dulu saya ketika tesis, saya meliti bisa terus kemudian, Pak, kita ketemu ngopi aja ya. Ya boleh, ngopi sambil ngopi, bisa ngobrol ke sana kemari, tapi obrolannya ya dengan sesuai dengan fokus permasalahan yang sedang kita teliti. Oke, ini tadi bisa dengan observasi, dengan in-depth interview, dokumentasi itu apa? Ya kalau misalnya saya meneliti tentang pelaksanaan corporate social responsibility atau meneliti tentang kualitas laporan keuangan, ada dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan CSR tadi atau dokumentasi terkait dengan laporan keuangan itu dokumentasi. Forum group discussion kalau terus kemudian setelah mengumpulkan data ketemu dengan informan, ada interview, kita perlu melakukan forum group discussion, kita kumpulkan, ya nggak masalah. Tidak, apakah semua ini harus dilakukan semuanya? Tentunya tidak. Tergantung Bapak Ibu, kalau misalnya dari observasi, interview itu sudah mencukupi, ya nggak harus, dokumentasi yang tergantung riset problemnya yang diangkat ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya terus terang, saya melakukan ini semuanya. Jadi Bapak Ibu benar-benar bisa terus kemudian meyakini bahwa data yang Bapak Ibu dapatkan itu absah. Oke, terus kemudian berikutnya adalah pengumpulan data ya ini tadi ya. Triangulasi itu bisa dengan metode dilakukan dengan cara menggunakan 2 atau lebih teknik pengumpulan data tadi, bisa dengan interview, bisa dengan observasi, bisa terus kemudian dengan dokumentasi ataupun dengan FGD. Jadi boleh beberapa. Kemudian sumber dilakukan dengan cara menggali informasi dari berbagai sumber. Jadi informannya nggak cuma satu. Tadi di awal saya sudah gambarkan ada informan kuncinya. Informan kunci ini biasanya dia memang hanya akan menyampaikan kunci-kunciannya. Setelah itu detailnya dia akan memberikan rujukan ke informan utamanya. Mbak Sulis nanti bisa mengikuti ini. Beliau yang langsung terlibat langsung bla 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 bla. Dari informan utama ini nanti ada informan pendukung lagi. Yang dapat dari mana? Dari informan utama ini tadi. Jadi ini berangkaian. Nah, kemudian triangulasi data. Yang dimaksud dengan triangulasi teori data adalah di mana hasil akhir peneliti kualitatif berupa sebuah rumusan informasi ya. Kemudian selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori. Boleh. Tapi kalau misalnya triangulasinya pakai metode dan sumber saja, boleh.
Tidak harus tiga-tiganya juga. Kalau misalnya kan saya mau bikin teori baru, tapi kan Bapak Ibu juga bukan membandingkan kalau bikin teori baru ya, tapi Bapak Ibu sudah mempelajari teori yang lama gitu. Ternyata saya menemukan kok teori baru. Oke, kemudian berikutnya untuk bagaimana pengumpulan data, terus kemudian mengolah datanya dari data collection. Kemudian kan Bapak Ibu nih kalau membayangkan penelitian kualitatif datanya dari apa namanya wawancara yang mendalam tadi direkam aja sudah. Saya punya rekaman tuh banyak banget gitu. Nah setelah itu kan akan ditranskrip ya Bapak Ibu. Setelah ditranskrip maka data reduction adalah kan misalnya gini contoh saja. Ketika Bapak Ibu melakukan wawancara Bapak Ibu menurut Bapak Ibu bagaimana sih apa namanya kualitas pendidikan yang baik, bagaimana bisa tercapai ininya apa saja, kan pasti mereka akan cerita. Nah, tidak semua di wawancara itu adalah kalau kita istilahkan apa ya, apa namanya, intinya yang akan kita interpretasi. Nah, itu akan direduksi. Oh, ini berarti maknanya akan seperti ini. Nah, setelah itu baru data display, kemudian conclusion. Seperti itu. Apakah boleh pakai alat di penelitian kualitatif? Boleh Bapak Ibu, boleh. Boleh pakai alat, tapi itu bukan untuk menyelesaikan, itu hanya untuk data collection sama reduction saja. Tapi data display, data analisisnya itu tetap peneliti yang akan take action untuk itu. Karena untuk apa namanya tidak sampai ke memaknainya, hanya sampai ke data reduction. Ternyata dari hasil wawancara kok yang muncul ini terus sih. Oh ternyata ini kok kalau terkait dengan kualitas pendidikan, terkait dengan kualitas layanan, terkait dengan manajemen strategik, terkait dengan apa namanya anggaran yang efektif, ternyata yang muncul dari hasil apa namanya interview dari pengamatan yang muncul adalah ini kata-kata ini terus. Nah itu data reduction Bapak Ibu. Data displaynya untuk di apa namanya disajikan lagi, dimaknai, diinterpretasi, maka itu harus peneliti. Tidak bisa oleh alat. Seperti itu. Nah, terus kemudian, nah ini apa namanya insight aja ya Bapak Ibu. Kenapa kok di penelitian kualitatif ini Creswell juga bilang bahwa dance of qualitative analysis. Kenapa kok dance? Kenapa ini menjadi sebuah seni? Karena ketika Bapak Ibu menggali lagi, oh kok nemu ini lagi? Oh kok nemu ini lagi? Makanya dibilang dance of qualitative analysis. Jadi ada hal-hal yang unik yang Bapak Ibu akan temukan. Kemudian berikutnya ini sebenarnya sudah saya jelaskan fokus pada makna, pengumpulan datanya seperti apa, kemudian studinya harus secara mendalam, rinci, tanpa kategori atau arahan yang jadi kalau Bapak Ibu kalau di peneliti kualitatif pertanyaannya contoh gampang pertanyaannya ya. Misalnya saya meneliti tentang CSR. Saya tidak boleh bertanya Bapak Ibu kalau menurut Bapak Ibu CSR itu seperti apa? Kalau di teori kan CSR ini adalah nggak boleh. Jadi Bapak Ibu benar-benar menurut Bapak Ibu seperti apa sih? Menggali persepsi. Tanpa mencampuri bahwa, oh kok di teori seperti itu ya, yang informannya yang akan kita wawancarai. Oh di teori seperti itu tah? Tidak. Jadi tidak boleh terus kemudian mengawalinya dengan kalau di teori kan disampaikan seperti ini, seperti ini. Menurut Bapak Ibu seperti apa? Nggak boleh. Jadi benar-benar harus menggali dari mereka seperti apa. Jadi konsep peneliti sebagai instrumen. Terus kemudian sensitif terhadap konteks daripada mencari generalisasi sudah gitu ya. Perhatikan pada dampak-dampak peneliti dan orang lain. Kemudian tujuan deskripsi yang kaya tentang dunia daripada pengukuran variabel. Jadi memang tidak membuktikan tapi menggali. Oke, terus kemudian berikutnya adalah dokumentasi, kemudian mengorganisasi, pengumpulan data. Nah, ini bisa dikerjakan oleh alat dokumentasi data, kemudian organisasi atau kategorisasi atau tadi ya data reduction. Kemudian koneksi data untuk menunjukkan bagaimana suatu konsep dapat mempengaruhi konsep lain ya atau sudah mengarah pada penyusunan konsep itu tidak bisa dilakukan oleh alat, tapi sudah peneliti. Kemudian berikutnya adalah teknik analisis data kualitatif. Mungkin kita tidak detail ke sini ya Bu Ratna ya, nanti sampai
ke kerangka Nggih. konsep aja Iya, sebenarnya. betul. Nggih, iya. Ya, jadi Nanti ketemu ini di kelas ini Bu ya Suli. nanti ketemu di kelas. Biar So, ini penasaran, iya. yang reguler biar penasaran. Nanti ketemu Bu Sulis nih, monggo. Nanti ini biar kita bahas lebih detail tentang analisis. Kita paling nggak biasanya kan apa ya yang mau saya teliti gitu. Terus gimana menuliskan Betul. awalnya itu. Oke, nah ini overview Bapak Ibu mungkin seperti apa sih penelitian kualitatif-kualitatif. Ini tadi terkait dengan etnografi, budaya Jawa untuk melanggengkan korupsi anggaran. Nah, ini terkait dengan etnografi. Musa kan apa namanya kalau Bapak Ibu nanti sudah terbiasa membaca penelitian-penelitian kualitatif dari judulnya Bapak Ibu sudah oh ini kualitatif kan gitu. Musyawarah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana. Terus kemudian from crisis to innovation, bringing the digital divide for SMS ya. Jadi membuatkan konsep baru seperti apa. Kemudian berikutnya redesigning ini juga membuatkan konsep baru. Mendesain ulang bagaimana sih digital marketing strategi ini bisa meningkatkan penjualan bagi UMKM. Terus kemudian bagaimana exploring yang ini saya ambil dari jurnal-jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setelah misalnya nanti menemukan passionnya mau kemana, setelah itu nemu artikel yang terus kemudian itu di jurnal apa namanya terakreditasi, baru Bapak Ibu dari situ explore lagi nanti Bapak Ibu akan menemukan banyak insight baru di sana. Exploring control environment practical in local government. Nah, bagaimana di sebuah tatanan pemerintahan ini mengontrol ini nih seperti apa, kontrolnya seperti apa sih, kontrol sistemnya sebenarnya seperti apa sih. Nah, itu bisa Bapak Ibu teliti juga. Kemudian manajemen strategik di beberapa perguruan tinggi di Indonesia bagaimana bisa terus kemudian tercapai pendidikan yang sesuai dengan, nah itu bisa. Terus kemudian ini salah satu tulisan saya juga terkait dengan CSR. Oke, nah Bapak Ibu, ini saya sampai ke kerangka konsep ya Bapak Ibu ya. Ketika saya sedang meneliti seperti ini, maka kalau tadi kita bicara fenomena, fenomena itu seperti apa sih? Tadi kan besarnya adalah corporate social responsibility. Terus kemudian berikutnya ketika saya sudah mengenali passion saya mau meneliti tentang CSR. Kemudian nextnya apa? Saya menggali dari literatur review. Nah, sebenarnya CSR itu selama ini sudah diteliti dari sudut apa saja sih? Nah, ternyata ketika saya sudah mempelajari literatur reviewnya, oh ternyata dari sisi bisnis sudah diteliti nih. Dari sisi filantropi sudah banyak yang teliti. Dari sisi spiritual Islam juga sudah banyak yang teliti. Dari sisi sustainability sudah banyak meneliti. Nah, saya mau meneliti dari mana? Saya mau meneliti dari yang SMS karena biasanya CSR ini perusahaan-perusahaan gede. Nah, saya mau dari yang SMS ini, dari family business. Family business di Indonesia banyak banget. Saya nggak mau yang perusahaan yang besar-besar. Saya mau perusahaan family business di daerah. Yang dia basicnya adalah berbasis pada spiritual Islam. Nah, ketika sudah seperti ini, maka ini Bapak Ibu sedang menyusun sebuah novelty dan riset gap dan keterbaruan. Tadi apakah kalau kita berpikir benar enggak sih CSR itu hubungannya selama ini ditelitinya terkait dengan bisnis dan filantropi, atau CSR ini sebenarnya dengan spiritual Islam, atau CSR ini bagaimana sih kalau dilihat dari, nah ini Bapak Ibu sedang menyusun tadi dari penelitian terdahulu ada riset gap-nya. Nah, di penelitiannya Bapak Ibu ini seperti apa muncullah keterbaruan atau novelty-nya. Ini yang saya lakukan dulu. Nah, terus kemudian berikutnya adalah setelah dari situ, maka Bapak Ibu akan mendeskripsikan ke fokusnya. Kan setelah Bapak Ibu menemukan tadi novelty-nya, Bapak Ibu sudah ada situsnya, Bapak Ibu terus kemudian melakukan preliminary risetnya dulu. Makanya tadi saya bilang, sebenarnya kalau fenomena saya yakin Bapak Ibu fenomena sudah menemukan karena Bapak Ibu sudah ada di sebuah interaksi sosial yang itu di dunia kerjanya Bapak Ibu akan apa yang akan diangkat gitu. Baru terus kemudian diterjemahkan pada subfokus penelitian sampai pada endingnya, harapannya sampai pada sebuah konstruksi model gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa tadi emang nggak boleh deskriptif kualitatif?
ya boleh-boleh aja, tapi bukan buat Bapak Ibu lah. Sayang kalau buat itu Bapak Ibu, saya percaya, saya yakin itu moreover lebih dari itu, karena Bapak Ibu Mm-mm. sudah berada di Bukan lingkungan yang kelasnya. besar. Betul. Betul. Mm-mm. Nah, terus kemudian untuk bikin kerangka konsep nih sebenarnya seperti apa sih? Nah, saya Bapak Ibu kan kalau kalau misalnya kita nggak ada kerangka konsep, nanti kita kayaknya jalannya menujunya kemana kita nggak ngerti, misalnya gitu ya. Nah, saya susunlah sebuah kerangka konsep seperti ini. Proposisinya, tadi saya sampaikan kalau di penelitian kuantitatif, maka Bapak Ibu bikinnya adalah hipotesis ya. Tapi kalau di kualitatif, maka saya bikinnya adalah proposisinya. Proposisi yang saya bikin adalah jika perusahaan melaksanakan CSR dengan berbasis spiritual Islam, maka akan tercapai sustainability. Ini kan kayak tentatif teori yang saya bikin gitu ya. Nah, dari mana bikinnya? Ya dari tadi yang dari fenomena, saya turunkan ke riset gap, terus kemudian nemulah novelty. Kemudian saya bikinkan sebuah kerangka Bapak Ibu. Saya mengkajinya dari filantropi, bisnis, spiritual Islam, sustainability. Terus kemudian saya observasi di lapangan tuh seperti apa sih? Lah, apakah di lapangan mereka bilang filantropi? Belum tentu. Filantropi menurut mereka seperti apa sih? Ya nanti akan saya temukan di lapangan. Bisnis menurut mereka seperti apa sih? Ya nanti akan saya temukan di lapangan. Nah, terus kemudian dari transkrip dari banyak sekali data yang saya miliki, kemudian saya buatlah dari transkrip wawancara, terus kemudian coding, dibuatkan reduksi data, terkait dengan apa, bagaimana, mengapa yang sudah saya tetapkan di fokus tadi. Nah, kemudian nanti akan dianalisis, kita interpretasikan. Nah, syukur-syukur nggak sampai interpretatif saja, tapi sampai terus kemudian menciptakan sebuah model. Gitu Bapak Ibu. Mungkin itu sih Bu Ratna, kayaknya nanti kita akan lebih seru lagi kalau diskusi ya. Ya baik, ya baik. Itu Bu Oke. Sulis, ya Ya, sampun, ya baik. Terima kasih. Saya kalau Bu Sulis menjelaskan tuh kayak dongeng. Jadi, oh ya, Bapak Ibu berkali-kali beliau kami undang untuk diskusi kualitatif. Tapi mungkin Mbak Ayu juga merasakannya. Kita tidak pernah bosen kalau sudah Bu Sulis presentasi itu ya. Saya masih banyak yang harus belajar dari beliau. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nanti lewat Bu Ratna, monggo. Atau nanti langsung ke Bu Sulis. Nah, ngaten nggih Bu Sulis ya. ya, Dokter silakan. Mela, monggo. Ini begini. Kemarin kualitatifnya MMRS itu bagus. Sampai kami buat buku ya Bu Ayu ya, hasil diskusi Bu Sulis dengan teman-teman di konsentrasi rumah sakit itu. Semoga nanti yang ini juga ada Bu Sulis. Bu Sulis nanti kami minta tolong untuk membantu kami di metode penelitian kualitatif. Monggo Bu Mela, ada yang mau ditanyakan, Dokter Mela? Kan tadi kayak angkat tangan nggih. Ada Bu Iya, Ayu Ibu. nggih. Apa di Terima slide 2? kasih sebelumnya. Ya, terima Nggih, kasih sebelumnya dokter. Bu Sulis. Nggih. Penjelasannya sungguh sangat Nggak menarik, usah. jelas, dan gamblang sehingga membuka pikiran kita untuk menentukan kapan pakai kualitatif, kapan Ya, memakai ya. kuantitatif. Yang saya tanyakan dari penjelasan Ibu tadi, sifat kualitatif riset salah satunya adalah analisis data yang lebih spesifik ya Bu. Nah, bagaimana kita sebagai peneliti itu mengelola bias yang nantinya kan hasil itu akan lebih spesifik dari pewawancara tadi, dan termasuk bagaimana menentukan teknik kapan kita pakai triangulasi atau member checking seperti itu. Dan yang kedua, karena fenomena yang dipelajari tadi kan lebih spesifik nih Bu. Kemudian sampelnya juga lebih terbatas. Nah, bisa terjadi kendala dalam mengeneralisasi karena dalam realnya itu seperti apa Ibu? Karena masih, mohon maaf, masih belum sampai ke arah sana. Oke. Gitu. Terima kasih Baik, Bu Sulis. ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Sulis. Nanti pasti sampai di sana. Nanti les ketemu 6 kali sama Bu Sulis ngelontok nggih, Dokter Mela nggih. Ya, monggo Bu Sulis. Semoga nanti bisa membuat inspirasi Bu Mela untuk menulis kualitatif. Monggo Bu Sulis. Oke. Baik, Bu Ratna, terima kasih. Salam kenal Bu Dr. Mela.
yang kemarin juga benar. banyak dari rumah sakit. Kenapa tadi saya bilang, saya yakin Bapak Ibu tuh bisa meneliti kualitatif. Kenapa? Bapak Ibu sudah ada di sana sebenarnya gitu loh. Tinggal menuangkan saja. Kalau tadi pertanyaan yang luar biasa ya dari Dokter Mela. Bagaimana terus kita bisa terus menentukan itu tidak bias. Nah, makanya di penelitian kualitatif itu ada namanya tadi triangulasi. Kapan terus kemudian pertanyaannya Dokter Mela ini luar biasa ini sebenarnya ini sudah kayaknya sudah curi start dulu kok Bu Ratna sudah mau peneliti kualitatif Nggih, nih. lo beliau wis ngajukan judul dulu nanti bisa Nah, kan ganti ya betul enggak kan? apa-apa. Nggih. Jadi judul itu bisa berganti ya Bapak Ibu Ya, enggak apa-apa betul. selagi belum ujian proposal monggo. Yes, betul. Nah, Nggih. bagaimana kita bisa menjaga bias? Nah, tadi keabsahan tadi memang dengan triangulasi. Bu, boleh saya pakai triangulasi yang mana? Tadi saya bilang triangulasi itu tidak boleh boleh tidak semuanya dipakai. Tadi kan ada sumber, atau metode, ada data. Tapi saya yakin kalau misalnya Dokter Mela akan meneliti kualitatif, pasti akan meneliti sebuah fenomena yang ada di rumah sakit tersebut, gitu kan ya Bu ya? Nah, betul ya Dokter Mela ya? Iya, Pasti. Bu, benar. Ya. Artinya kalau dari observasi itu kan sudah ada, pasti sudah ada kan dari Mm-mm. tekniknya, pasti observasi pasti akan sudah Mm-mm. dilakukan gitu karena itu sudah sehari-hari. Terus kemudian ketika melakukan interview, tentunya tidak hanya dengan Mm-mm. satu orang. Nah, bagaimana terus kemudian Mm-mm. tadi Bu Dr. Mela bilang bagaimana mengeneralisasi, bukan mengeneralisasi Mm-mm. sebenarnya, tapi apa ya, hasil data tersebut bisa dibilang absah. Kenapa? Yang Mm-mm. ngomong nggak cuma dari satu orang, bukan dari peneliti Mm-mm. juga gitu loh. Tapi yang diwawancarai Mm-mm. misalnya informannya adalah Bu Ratna, Bu Tatim, terus kemudian ada Bu Ayu gitu. Bu Ratna ketika diwawancarai jawabannya A. Mbak Ayu wawancarai jawabannya B. Kemudian Bu Tatim diwawancarai jawabannya C. Maka berarti Dokter Mela tidak boleh berhenti sampai di situ. Berarti Bu Mela harus tanya lagi, ada informan sampai terus kemudian data itu jenuh. Oh, ternyata kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya A semua kok. Nah, Mm. itulah yang terus kemudian tadi kalau misalnya pakai pakai alat boleh, pakai en vivo boleh, boleh. Tapi itu hanya Mm-mm. sampai pada reduksi data. Hasil wawancaranya Bu Ratna, hasil wawancara Bu Ayu, Bu Atim, terus kemudian ada lagi dimasukkan, semuanya terus kemudian yang keluar adalah ini. Oh, ternyata kalau saya meneliti, benar nggak sih kalau bayi nangis nih sakit misalnya? Ternyata jawabannya, oh, kalau suster yang ini bilang ini. Nah, itu tadi kapan terus kemudian kita menetapkan bahwa saya pakai apa namanya triangulasi yang mana atau saya bagaimana meyakini bahwa itu sudah absah ketika apa namanya datanya itu sudah jenuh. Sama ketika saya meneliti CSR yang saya teliti tadi ya Bu ya. Ketika saya tanya bagaimana sih program-programnya, bagaimana implementasinya, bagaimana pelaksanaannya, saya tanya ke orang dalam yang apa namanya pengurusnya, saya tanya ke orang lapangan yang masih itu adalah perusahaan apa namanya pegawai perusahaan tersebut, nggak puas kan saya kan? Bener nggak? Jangan-jangan itu karena sesama orang dalam perusahaan tersebut. Saya tanyalah tadi ada informan internal atau eksternal. Tanya ke pengunjung, tanya ke pengguna program tersebut. Nah, terus kemudian ketika oh ternyata sama, oh iya. Nah, itu bisa saya yakini bahwa itu sudah ada keabsahan data seperti itu, dokter. Tapi kalau terkait dengan tadi, apakah saya harus menggunakan triangulasi? Saya harus menggunakan metode triangulasi yang mana ya? Kalau saya prefer tadi, ya memang akan sangat tadi peneliti kualitatif, dia terlibat sebagai partisipan, artinya terlibat into dalam penelitian tersebut. Selama saya belum meyakini benar nggak, saya perlu nggak FGD? Kalau misalnya perlu, ya saya lakukan FGD. Kalau misalnya dari sumber, terus kemudian dari metode, terus kemudian dari teori, dari dokumen sudah, ya kenapa tidak? Gitu. Seperti itu Bu Mela. Baik, Bu Suli, sangat jelas. Terima kasih Oke, penjelasannya. baik ya. Bu Habis ini Sulis. proposalnya langsung terbit itu, Bu. Ya, Bu, ya dokter. Amin, amin, Iya, amin. iya Kak. Sebetulnya kan betul dokter di situ. Nanti kan Iya. berarti begini ya Bu Sulis. Kita sebenarnya sudah melihat ya fenomena lapang. Terus kita tahu sebetulnya apa namanya masalah apa ya yang kira-kira bisa saya angkat pada saat saya ada di situs ya. Saya Betul. ikut Bu Sulis ini di situs itu begitu ya. Jadi sebetulnya kalau Bu Mela misalkan ya ada di rumah sakit
dan akan meneliti salah satu saja, berarti kan beliau sudah sebetulnya kalau itu sudah paham. Beda kalau orang luar masuk masih Ya, meraba-raba, betul ya Bu Sulis ya. ya, betul. Sebenarnya itu sudah curi start gitu loh, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya saya pribadi sebagai Kaprodi itu, saya menginginkan riset kita itu berimbang ya antara kuanti dan kuali. Hanya betul Bu Suli, saya tidak menginginkan riset kualitatif yang hanya sekedar deskriptif begitu loh Bu Sulis. Sehingga nanti kok gampang. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga seperti kuantitatif, saya tidak menginginkan Bapak Ibu regresi lah. Ini kelasnya sudah kelas tesis gitu. Nah, makanya saya minta bantuan Bu Sulis itu untuk seperti itu. Bu Sulis menyambung pertanyaan Dokter Mela. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Berarti pada saat kita menentukan informan utama, informan tadi pendukung, begitu ya Bu Sulis. Kira-kira bagaimana prosesnya? Oh, berarti Ratna, Pak Taufik ini harus saya jadikan informan utama. Nah, terus oh berarti Bu Ayu, Bu Tati, misalkan Mas Lukman ini pendukung. Itu prosesnya bagaimana? Terus ada apa namanya ketentuan bahwa informan utama itu harus dua, misalkan gitu ya Bu Sulis. Informan pendukung ya cukup tiga atau bagaimana nanti. Sehingga itu mungkin yang Bu Mela tadi nanti nggak bisa digeneralisasi mungkin ya akhirnya karena kok yang ditanya cuman itu begitu. Mungkin itu dulu Bu Sulis Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. ya. Monggo. Baik, Bu Ratna, terima kasih. Jadi, Hmm. informan kunci itu sebenarnya ketika ini saya bicara aja penelitian saya sendiri ya, Bapak Ibu. Saya melakukan penelitian tesis, melakukan penelitian disertasi. Ketika saya tadi sudah muncul fokus saya, research problem saya, terus kemudian kan Bapak Ibu pasti akan mencari yang paham terkait dengan ini siapa di situs tersebut. Kayak misalnya, ketika saya penelitian tesis, yang paham CSR di sini siapa ya? Saya ke situs penelitian saya waktu itu saya di Danon gitu ya. Oh Bu, yang apa namanya yang megang terkait dengan eksternal stakeholder yang itu mengurusi tentang CSR adalah Bapak ini. Berarti itu informan kunci saya. Nah, informan kunci ini dia biasanya tidak akan terus kemudian karena informan kunci ini kan yang membuka sebenarnya ya kuncinya untuk saya masuk enter ke sebuah apa namanya riset problem saya itu. Terus kemudian sudah saya tetap melakukan apa namanya interview dan lain sebagainya gitu ya. Nanti akan muncul di situ. Kalau Mbak Sulis mau tahu terkait dengan implementasi ini, khusus yang detail sekali tentang ini, maka hubungi si A, si B. Itu berarti informan utama terkait dengan tadi subfokus lagi. Nah, pendukung ketika saya sedang terus kemudian mewawancarai, saya pasti akan bertanya-tanya kan, bener nggak sih yang diomongin orang ini gitu kan? Nah, Bapak kalau misalnya dengan yang terkait dengan informasi ini misalnya, saya bisa nggak ya Pak dapat data bla 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 misalnya. Oh bisa, Mbak Sulis nanti bisa dapat apa namanya? Kalau Mbak Sulis masih belum mendapatkan insight yang Mbak Sulis bisa lagi turun, nanti saya punya orang. Nah itulah di penelitian kualitatif memang tidak ditentukan di awal sekali. Harus kita ada namanya preliminary research tadi. Dan itu bisa berubah Bapak Ibu di awal ketika saya menetapkan informan kunci saya, pemilik informan kunci saya adalah pemilik yang menurut saya itu ada tahu semuanya dong gitu loh. Tapi ternyata pemilik ya mungkin dia tahu semuanya, tapi dia tidak cukup punya waktu buat saya untuk kemudian saya ajak ngobrol, ngopi sampai berjam-jam gitu ya. Akhirnya beliau memberikan informan utama ke saya. Informan utamanya Mbak Sulis bisa ke manajer HRD, Mbak Sulis bisa ke manajer operasional, Mbak Sulis. Nah, sehingga saya sudah punya di situ sebenarnya triangulasi. Karena kalau cuma satu, berarti saya tidak triangulasi itu kan tidak bisa saya cross check berarti ya kalau cuma satu kan nggak ada triangulasinya. Artinya dari situ berarti saya sudah punya harus berapanya. Dulu saya menetapkan informan kunci kan satu Bapak Ibu ya. Terus kemudian informan utama udahlah 3 cukup gitu kan. Terus kemudian informan pendukung dari internal berapalah 2 orang, dari eksternal 2 orang.
Apakah selalu seperti itu? No, di penelitian kualitatif. Ketika terus kemudian saya mendapat, jadi kayak snowball. Begitu saya melakukan wawancara di informan utama saya terus bilang, Mbak Sulis kalau nggak percaya nih terkait dengan program ini, ada kita itu salah satu pengunjung kita yang selalu ikut program ini. Coba sih Mbak Sulis tanya, menurut beliau program ini seperti apa, manfaatnya seperti apa, ada nggak manfaatnya? Bagi kalau Mbak Sulis tanya spiritual Islamnya di mana ya, terus kemudian tanggung jawab sosialnya perusahaannya di mana ya? Coba Mbak Sulis wawancarai. Saya dapat lagi. Sampai terakhir Bapak Ibu ketika saya melakukan disertasi saya, informan saya lebih dari 25. Di situ terus kemudian saya diskusi dengan promotor saya. Kapan saya berhenti? Balik lagi tadi pertanyaannya Bu Mela. Ketika terus kemudian kapan saat yang tepat? Ya ketika itu sudah jenuh, sudah jawabannya sama terus. Masa iya saya mau nyari terus data? Jawabannya antara Bu Ratna, antara Bu Ayu, Bu Mela, antara Pak Taufik. Ini kalau saya tarik kesimpulan saya maknai, makna yang tersirat sama. Jadi kalau deskriptif kualitatif, Bapak Ibu kan hanya benar-benar menyampaikan apa yang disampaikan oleh informan tanpa dimaknai, tanpa tadi Bapak Ibu menggali yang tersirat. Nah, tetapi kalau terus kemudian dari informan-informan itu menyampaikan data yang sama, terus kemudian Bapak Ibu maknai lagi, ternyata maknanya seperti ini loh. Kalau bisa saya buatkan konsep berarti seperti ini. Nah, apakah terus kemudian itu tadi terkait dengan bias yang Bu Dr. Mela bilang. Nanti kalau bias itu menurut saya boleh diflorkan di FGD. Jadi ketika saya sudah selesai, saya bikin konsep, terus kemudian saya ketemu lagi dengan informan saya, dibuat FGD seperti ini. Menurut Bapak Ibu sudah oke. Kalau terus kemudian enggak, kemarin kita nggak ngomong kayak gitu, ya berarti itu berarti masih kita tadi ya belum ada bias di peneliti. Gitu. Makanya saya prefer kalau saya bisa pakai triangulasi metode, sumber, terus kemudian saya bisa pakai dokumentasi, kenapa tidak gitu loh. Dan menurut saya itu bukan hal yang kalau bagi penelitian kualitatif yang dia sudah berada di situs penelitian, menurut saya itu bukan hal yang susah gitu. Itu Bu Ratna. Ya, baik. Luar biasa. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau Bu Sulis yang dompak dari adem-adem beda sama yang Belum Bu. Nanti kalau udah di kelas ada itu sehingga ini adem-adem deh. Monggo Pak Taufik ini soalnya kualitatif loh Pak Taufik. Kemarin itu ngasih proposal saya ikut Bu Sulis dulu aja Pak Taufik. Nanti biar paling tidak itu ya pastilah wong kita kan ambil risetnya kualitatif ya. Nanti saya baca tapi ikut dulu aja minggu gitu. Monggo Pak Taufik silakan ya. Kok no ahlinya ini. Siap, Bu. Monggo. Nggih, Terima monggo. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. diri, saya mahasiswanya Bu Ratna, saya Taufik dari KPSDM Kabupaten Jombang. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya bahagia sih karena ada acara ini, Bu. Terus terang, saya itu tiba-tiba kaget dikasih info sama kampus. Oh, ada gini, padahal saya nungguin. Saya serius nungguin. Jadi saya bahagia banget hari ini karena ada forum yang seperti ini. Karena itu akan menambah pengetahuan kami bagi yang kelas RPL karena kita kan terbatas jadi itu. Eh Tentang penilaian kualitatif Bu, saya memang dari awal memang pada waktu itu di teman-teman itu banyak yang kuantitatif, saya hanya 2 orang yang mungkin kualitatif karena mungkin di tempat kami di BKPSDM itu nantinya arahnya lebih ke kualitatif dan spesial mungkin dari pimpinan memang menginginkan seperti itu. Eh, yang mau saya tanyakan hari ini di pelajaran kami sebelumnya itu tidak pernah ada karena rata-rata kuantitatif itu tentang tentatif teori Bu, tentatif teori Ya. penelitian. Mungkin saya sangat kurang sekali di situ, jadi mungkin bisa diterangkan lebih awal terkait hal itu. Karena menyambung dari pertanyaan Dokter Dina tadi, mungkin seperti yang disampaikan oleh Ibu, kita yang sudah bekerja di sini di tempatnya di ini sisi Melontok. sudah mungkin lebih paham tentang apa ya learning by doing-nya Bu. Jadi Betul. Nggak kadang kita itu knowledge-nya. mau memilih teorinya, mau teori yang mana, menghubungkannya kemana itu
kita mungkin kesulitan di situ. Akhirnya ketika kesulitan kita pasti kesulitan nyari judulnya aja susah akhirnya gitu. Iya, Padahal kalau bener secara ya. praktek seperti itu. Jadi Nggih, itu Bu mungkin mohon nggih, nggih. diberikan kami pemahaman terkait tentatif teori. Terima Nggih, kasih Bu. bagus, bagus, Pak Taufik, bagus. Terima kasih. Kalau ngomong lapangan, Bu Sulis, jagonya kan gitu, ya Bu Sulis. Cuman bagaimana menulisnya? Jombang ini luar biasa. Nanti Bu Dina ini boleh loh ganti judul kualitatif Bu Dina. Boleh, Bu boleh, Dina, boleh. kok aku yang ini ganti kok? Ayo silahkan Bapak Ibu, silahkan monggo Bu Sulis. Ini Oke, baik. saya pesen sama Bu Sulis nanti apa ceritakan tentatif teori. Nah, mesti tanya Pak Taufik ngaten. Itu saya tadi pagi subuh-subuh itu pesan ke beliau begitu. Nggih, monggo Oke, Bu Sulis, oke. nggih. Pak Taufik ini luar biasa ini, semangat sekali pasti ini udah kayaknya sudah nggak sabar menuliskan nanti. Bener ya. Oke, saya pakai gambaran seperti ini Bu Ratna ya. Saya coba share ya, Nggih, Bapak Ibu. nggih. Jadi yang tadi saya sampaikan, sebentar. Oke, tentatif teori kalau tadi saya bilang seperti ini. Proporsi di penelitian kualitatif, ini kan sebenarnya kalau misalnya teorinya berarti kalau saya simpulkan awal dulu. Tentatif teori kan yang menurut kita peneliti gitu ya Pak Taufik ya. Teorinya adalah ketika perusahaan tadi ya, corporate social responsibility, apa namanya? Teorinya adalah CSR bagus, sustainability-nya berlangsung seperti itu. Nah, ini kan baru saya yang ngomong gitu kan. Nah, kalau terus kemudian saya buatkan seperti ini, kan akan ketika terus kemudian tadi teori yang mana yang akan dihubungkan sebenarnya tadi kalau di penelitian kualitatif apakah selalu harus mengambil sebuah teori. Nah, teorisasi di sebuah penelitian kualitatif akan berbeda dengan teorisasi di penelitian kuantitatif, Pak Taufik. Kalau di penelitian kuantitatif, maka tadi misalnya X berpengaruh pada Y, itu sudah jelas teorinya. Tapi kalau di penelitian kualitatif, kita sebenarnya tidak ngomong teori loh. Tapi ini adalah proporsi adalah tentatif teorinya itu adalah menurut kita. Menurut kita. Terkait dengan apa? Terkait dengan riset problemnya. Nah, apakah betul ketika perusahaan melakukan CSR, terus kemudian yang itu berbasisnya spiritual Islam, kenapa sih kok harus berbasis spiritual Islam? Kenapa tidak berbasisnya yang filantropi? Kenapa tidak berbasis bisnis? Nah, saya melihatnya dari berbagai perspektif tadi, Pak. Nah, dapat dari mana perspektif? Dari bukti empiris penelitian terdahulu. Kalau yang hanya berbasis bisnis, nanti banyak yang akhirnya dari penelitian terdahulu misalnya ya. Kalau CSR yang berbasis bisnis, orang-orang ujungnya halah CSR itu cuma media promosi gitu kan. Nah, akhirnya apakah itu mengarah ke sustain? Belum tentu. Nah, kalau terus kemudian tadi saya dari berbasis spiritual Islam seperti apa ya? Nah, nanti akan yang Pak Taufik sebenarnya sudah dapatkan. Pak Taufik kira-kira mau meneliti tentang apa Pak? Boleh saya tahu Pak? Nah, iki Spill dosen aja. membimbingnya yang buka proposalnya akhirnya. Ya, Mana ya? ada Bu, saya meneliti tentang perencanaan kebutuhan pelatihan Bu. Jadi tentang SDM. Oke, oke. Oh, Tapi di di ini ya, pemerintahan gitu loh Bu di Sulis. Di BPSDM ya Pak Taufik ya? pemerintahan, Ya iya. Bu, ya. Oke. Pak Taufik, spill dikit, saya kebetulan juga ngajar di kementerian, saya apa namanya menjalin kerjasama dengan teman-teman BPSDM di kementerian. Nah, saya beberapa kali sebenarnya menyampaikan karena saya ngajar gitu ya, terus kemudian bagaimana sih sebenarnya pelatihan yang efektif itu sempat saya apa namanya sempat saya bahas. Nah, kalau tadi terus kemudian Bu boleh ini mau dikaitkan nanti dengan teori yang mana ya? Nggak usah pusing mikirin itu dulu Pak. Nggak usah pusing mikirin itu dulu. Jadi berarti kan yang konsep yang akan di endingnya yang akan di apa namanya dibuat oleh Pak Taufik dari hasil penelitian adalah model penelitian yang efektif gitu kan Pak? Nah, model penelitian yang efektif ini seperti apa sih? Apakah yang berlangsung sebulan sekali atau yang harus online, offline, bla 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 bla. Nah, ini akan digali dari berbagai sumber, termasuk pengamatan. Misalnya Pak Taufik, ini saya spill juga. Ternyata menurut saya penelitian yang apa namanya terlalu sering saya ngajar
kadang nih saya ngajar yang di kementerian tuh seminggu Pak, seminggu terus kemudian full gitu jadwalnya. Menurut saya nggak efektif. Terus kemudian biasanya saya ada evaluasi dengan teman-teman BPSDM. Menurut Bapak Ibu, apakah itu efektif? Apakah terus kemudian terlalu ini? Nah itu kan sebenarnya kita kalau itu diungkapkan sebuah penelitian, itu kita sedang melakukan FGD loh Pak. Ketika Pak Taufik terus kemudian diskusi dengan teman-temannya, gue gak efektif deh. Kalau seminggu, paling 2 hari cukup. Nah kan berarti Pak Taufik nanti akan merumuskan bahwa ketika pelatihan ini dilaksanakan, maka 1 hari yang efektif adalah berapa jam, gitu kan? Teori mana yang menyebutkan nanti akan jadi teorinya Pak Taufik? Tidak usah galau, teori yang mana yang akan dihubungkan. Nah, kalau terus kemudian, Bu, kalau misalnya nggak ada sama sekali dengan teorinya, hubungannya, apakah nanti di penelitian kualitatif itu nggak ada teorisasi? Ada. Nah, teorinya berarti kan ini terkait dengan SDM kan? Nah, apa namanya? Bu Ratna nih, SDM juga teori-teorinya beliau ini kok terkait dengan perilaku, behavior. Itu kan ada sebenarnya. Tapi itu bukan fokus utamanya Pak Taufik. Fokus utamanya adalah menggali data, kemudian bagaimana Pak Taufik bisa merumuskan sebuah kerangka konsep, sebuah model bahwa pelatihan yang efektif seperti ini. Terus, nah itu kan bisa terus kemudian, kalau misalnya terus kemudian apakah betul seperti itu? Ya dibuktikan. Dibuktikan itu berarti nanti akan dibuktikan oleh siapa? Oleh peneliti kuantitatif seperti itu. Gitu Pak. Jadi tentatif teori itu ya sebenarnya apa namanya? Teori yang dibuat oleh peneliti kualitatif. Sementara proposisi. Nah, dituangkanlah dalam sebuah kerangka. Eh, ini saya sekaligus ngobrol karena waktu itu saya sempat ngobrol sama Bu Ratna. Kalau bikin kerangka, apakah harus pakai fishbone? Tidak, Bapak Ibu. Ya, apakah tidak boleh pakai fishbone? Boleh. Tapi sebenarnya fishbone ini adalah hubungan kausalitas, cause and effect. Jadi ini adalah permasalahan kepala ikan, permasalahan ini adalah permasalahannya apa saja sih dicari dari sisi materialnya, metodenya, manpowernya, measure-nya seperti apa. Kalau saya sepanjang yang saya pelajari di penelitian kualitatif, maka kerangka konseptual itu disusun berdasarkan dari fenomena, terus kemudian diturunkan jadi riset problem, fokus penelitiannya apa, kemudian dibuatlah sebuah kerangka konsep seperti ini. Gitu Pak. Ya Bu, boleh saya menyambung dikit Bu? Boleh, Soalnya menarik ini boleh lah, Bu. Jadi boleh, gini, boleh Pak, jadi sangat dari boleh. dari dari Ibu tadi benarkah saya yang saya terima ini eh, berarti kita itu kan bisa membuat teori baru dari kita Wah, meskipun tadi ada beberapa dari perspektif dari beberapa ahli yang sudah meneliti. Pertanyaan saya lagi Bu, eh, apakah kita boleh di penelitian kualitatif itu menyampaikan teori tapi teori dari para ahli. Maksudnya gini, ketika kita meneliti itu di tempat di lokus itu tidak dilakukan dengan baik, makanya jadi gap istilahnya gitu. Ketika kita mengambil teori orang lain yang teori dari penelitian sebelumnya yang kita anggap pas, boleh nggak Bu itu dijadikan tentatif teori tanpa harus kita mengarang baru ataupun mungkin dimodif sedikit-sedikit itu gitu. boleh, boleh. Boleh, itu kan nanti akan apakah hasilnya akan seperti itu kan belum tentu ya. Itu kan Belum tentu. proposisi gitu. Boleh, Pak, boleh. Jadi no need to worry, nggak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya ketika di penelitian kualitatif. Nanti Tidak kalau ada berubah gimana? batasan. Sangat boleh. Nggak Ketika apa. berubah itu sangat boleh. Kenapa? Karena itu tadi ketika kita menggali data, ketika kita turun ke lapangan, apa yang tadi saya sampaikan bahwa peneliti kualitatif itu seringkali mendapatkan surprise-surprise, kejutan-kejutan yang kok ternyata gini, kok ternyata gini. Ketika saya menyusun ini, Pak, saya ganti judul 4 kali. Proposisinya pun tidak saya susun langsung seperti itu gitu loh. Tapi saya terus kemudian di apa namanya ketika saya di lapangan seperti apa, terus kemudian saya jadi endingnya itu bisa berubah-ubah. Nggak apa-apa. Sangat tidak apa-apa. Tapi teorisasi di penelitian kualitatif bukan untuk membuktikan ya Pak. Jadi kalau misalnya di lapangan ditemukan bahwa ternyata kualitas apa namanya
kualitas pelatihan yang baik. Pak Taufik sudah menemukan rumusnya. Kualitas pelatihan yang efektif, rumusnya ini. Kok teorinya bilang gini? Terus gimana dong dengan teori? Ya biarin aja. Teorinya bilang apa? Ini loh hasil penelitiannya seperti ini. Contoh gini Pak, kalau kita ini pelajaran manajemen yang luar biasa. Manajemen akan diawali dengan POAC, planning, organizing, actuating, sama controlling gitu ya. Tapi kalau sekarang kita tulisannya waktu itu Hermawan Kertajaya, ternyata apa namanya di ini yang baru-baru apa perusahaan-perusahaan yang baru-baru, perusahaan yang kecil-kecil yang kemudian jadi giant perusahaan itu yang memulainya, dia tidak dari planning, dia tidak menetapkan perencanaan, tapi dia langsung actuating. Wes pokoknya aku melaku dhisik opo jare, setelah itu dari actuating itu baru saya kontrol. Terus kemudian saya baru nanti setelah dari organizing, saya baru paham, oh ternyata harus direncanakan. Berarti tidak sama dengan teori kan? Iya. Berarti muncul teori baru kan? Ternyata bukan dari P, tapi dari A. Misalnya seperti itu. Gitu loh, Pak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Semangat, Pak Taufik. Nanti kita Tapi bisa diskusi, Pak. Tenang, Pak. jadi bukan dimodif sedikit-sedikit. Ya enggak, memang di tempatnya Pak Taufik risetnya hasilnya seperti itu kan gitu ya Bu Sulis. Bukan Ya, dimodif. Enggak iya. apa-apa kita pakai apa namanya hasil apa namanya pendapat atau riset orang lain tidak apa-apa. Tapi di Pak Taufik hasilnya enggak sama seperti tadi sudah ditekankan Bu Sulis POAC. Mungkin enggak perlu planning, yang satunya actuating. Nah, kan enggak apa-apa. Ngaten nggih Pak Taufik. Sebetulnya menarik Bapak Ibu, hanya karena RPL itu terbatas kan Bu Sulis. Jadi makanya ini kenapa saya yang pertama, karena dosen-dosen kami kuat-kuatnya itu kuantinya kuat-kuat semua, tapi yang kuali itu kami belum bukan berarti tidak anu ya Bapak Ibu. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkan kesempatan ini, nggih, meskipun sudah menulis, tapi kan paling tidak kita dapat ilmu dari Bu Sulis. Kan ngaten ya Bu Sulis. Bu Sulis, ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Atau begini Bu Sulis, berarti pada saat tadi berulang sama Bu Sulis itu diungkapkan bahwa kalau kuantitatif itu memang menguji, kita itu menguji Bapak Ibu, menguji model yang dihasilkan oleh riset kualitatif. Jadi tidak ada pertentangan antara oh kualitatif lebih baik dengan kuantitatif, tidak, berarti belum memahami. Jadi begitu. Nah, pada saat riset kuanti harus kuat, apa riset terdahulunya harus benar-benar ada gap riset. Jadi memang model yang dibuat itu sudah ada sebelum ke lapangan gitu ya Bu Sulis. Beda dari kuali gitu loh Bapak Ibu. Kuali yang saya pelajari dari beliau itu berarti itu ke lapang itu ya benar tahu ada masalah mungkin ya sebelum adanya wawancara deep interview kita belum menggali benar. Kalau kuanti itu kan wis dhisik kasarannya kan begitu. Jadi makanya artikelnya harus banyak, bukan berarti kuali tidak boleh ada artikel. Tadi Bu Sulis saya dapat ilmu baru dari Bu Sulis. Misalkan Pak Taufik pengembangan SDM di pemerintahan. Kalau Bu Sulis tadi kan dari bisnis, kemudian dari kajian Islam. Bu Sulis tuh sampai nginep di Blitar, Bapak Ibu. Jadi disertasi itu dua orang yang berbeda. Jadi saya kuanti, Bu Sulis kuali. Saya buat model semana Bu Sulis masih nginep di Blitar, di Mayangkara, masih PMI sama mbah-mbah itu sepuh-sepuh itu. Oh itu gitu. Tapi kalau saya sudah buat ini. Nah, makanya kedekatan periset kuanti dan kuali itu berbeda. Gitu ya Bu Zilis ya? Ya, betul. Jadi kami itu dua sahabat yang memang risetnya berbeda, kan, Bapak Ibu. Karena saya kuanti, Bu Sulis kualitatif. Mungkin ada tadi pertanyaan. Nanti aku ngobrol sama Bu Sulis, Bapak Ibu dengerin saya diskusi sama Bu Sulis gitu ya. Ada Ngomongin kayaknya dari Bu oh Tasnim. ya. Oh iya, Bu Tasnim, selamat datang. Bu Sulis, ini ada pertanyaan dari Bu Tasnim gini. Dalam penelitian kualitatif, dalam rangka penguatan kualitas penelitian, ditentukan jumlah situs yang diteliti? Itu pertanyaannya Bu Tasnim. Monggo Bu Sulis. Oke.
Terima kasih Bu Tasnim. Lama Mm-mm. juga nggak ketemu sama Bu Tasnim Mm-mm. ini. Bu Tasnim nggak on cam, ada kegiatan mungkin. Oke. Monggo. Ya, Bapak Ibu terkait situs. Jadi gini, kalau situs tergantung Bapak Ibu mau meneliti tentang apa. Kalau Bapak Ibu itu memang berniat dari awal itu untuk comparing ya, untuk membandingkan situs satu dengan yang lain, terus kemudian nanti ada keunikan-keunikan apa kalau situs ini seperti ini, itu bisa pakai yang studi kasus multi multi eh, case study, bisa multi case study. Hmm. Tetapi kalau saya sendiri prefer tadi karena kalau penelitian kualitatif itu sebenarnya kan kita harus yang apa ya, ya memang mempelajari di situs tersebut gitu loh, yang tidak bisa digeneralisasi. Tapi kalau Hmm. multi case study tadi, ada tulisan saya Bapak Ibu yang terkait karena saya sudah meneliti CSR di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Terus kemudian saya tuliskan multi case study karena sama atas tema yang sama, tapi saya meneliti di situs penelitian A, B, C gitu ya. Tapi ketika terus kemudian saya baru mengawali terkait satu riset problem itu, saya lebih fokus pada ya situs itu, tidak membandingkan dengan yang lain gitu loh. Nah, kalau yang tadi saya punya multi case study, karena saya sudah menjalani tiga-tiganya ini, terus kemudian saya jadikan tulisan, saya bisa membandingkan ternyata kalau di sini seperti ini, di sini seperti ini, di sini seperti ini, maknanya apa sih? Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Oh, Jadi ya. kalau menurut saya karena tadi ya bukan untuk generalisasi gitu kalau untuk di kualitatif. Jadi kalau tadi terkait dengan keabsahan ya kita sudah menjalankan lewat triangulasinya itu. Seperti itu Bu Ratna kalau Oke, menurut berarti saya. berarti kalau di riset kuantitatif itu kan biasanya misalkan melihat keberlanjutan UMKM di Jawa Timur, Jawa Tengah, kan begitu ya Bu Sulis ya. Ya, betul. Oke, Betul. tapi mungkin untuk setelah kita tesis MM ya Bu Sulis, eh, bisa cukup satu situs, terus Ya. eh, mungkin ada fenomenologi Bu Sulis bisa kira-kira gitu ya. Ya. Kalau untuk tesisnya Bapak Ibu, nah, kalau kualitatif ini di grade ini saja, nah dan bukan berarti tidak boleh ya. Kalau Pak Taufik mau grounded ya enggak apa-apa biar enggak selesai RPL-nya itu ya. Jadi kira-kira jenisnya mungkin di tingkat ini, tapi jangan dibawa kan deskriptif enggak boleh. Saya enggak mau pasti Bu Sulis karena saya kalau kualitatifnya deskriptif pasti saya enggak mau karena memang kita sudah harus naik kelas ya. Coba menurut Bu Sulis bagaimana kalau level S2 misalkan kayak Bu Ida ini dari BI Bu Sulis, RPL BI genap. Nah, beliau sebetulnya sudah bisa Bu Ida nanti karena RPM itu hanya 2 semester ya Bapak Ibu. Jadi satu semester tuh jadi Bapak Ibu sekarang sudah harus punya apa yang harus saya teliti. Kalau enggak Bapak Ibu akan miss nanti kalau Maret April enggak ujian proposal itu susah kalau yang angkatan Pak Taufik ya. Tapi kalau yang angkatan Bu Ida lebih baik kalau sudah habis ini Bu Sulis besok siapa begitu sehingga Bapak Ibu akan punya pandangan. Menurut Bu Sulis selevel magister manajemen ya kira-kira eh, levelnya apa misalkan satu situs tapi ini saya kurang paham itu coba menurut Bu Oke. Sudis bagaimana nih? Iya. Oke, Bu Ratna, kalau menurut saya untuk selevel tesis Bapak Ibu bisa pakai fenomenologi, studi kasus juga boleh. Studi kasus itu kan tadi yang saya bilang memotret ketidakpasan ya, ketidaktepatan terkait dengan ada hal-hal yang harusnya nggak seperti ini gitu loh. Itu kan case sebenarnya. Nah, itu nggak usah multiple case study, ya case study aja, satu aja, situsnya satu aja. Atau misalnya Bapak Ibu mau yang lebih tadi kalau memotret hmm, aturan-aturan norma-norma yang sudah ada di masyarakat, misalnya proses penyusunan anggaran menurut suku Tengger itu kan ada sebenarnya di masyarakat seperti itu, atau menyusun strategi ini menurut budaya Jawa itu kan sudah sebenarnya seperti itu. Nah itu pakai etno. Ya menurut saya fenomenologi, studi kasus, etno itu bisa Bapak Ibu. Grounded mungkin itu nanti kalau diteruskan ke S3 gitu ya. Ya Pak Taufik habis ini mau S3 Ya, Bu soalnya dulu Sulis ketika tadi gitu. saya dulu Eh, waktu ketika S2 itu saya mau waktu itu mau langsung deskonstruksi. Deskonstruksi itu
saya memecah teori gitu Bapak Ibu. Terus kata Hmm. pembimbing saya, itu aja ntar S3-nya lah. Ini jangan dulu, ini udah Hmm. interpretatif dulu Hmm. gitu Bapak Ibu. Jadi bertahap Bapak Ibu. Kan sayang kalau Bapak Ibu bisa sekarang ini, nanti ini lagi kan namanya nabung. Jadi jangan keluarkan semuanya. Baik gitu ya, Nabung. Mbak. Nggih, nggih. Berarti Bapak Ibu bisa bermain di fenomenologi, etno, studi kasus, begitu Ya, ya, ya. Bu Sulis. Asalkan kajian-kajian, tahapan-tahapan teknik analisis, medpennya, tadi tentatif teorinya kan sudah ya, Pak Taufik. Paling tidak itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sesuai dengan pakemnya ya, sesuai dengan aturannya ya, itu sudah memenuhi begitu nggih Bu Sulis ya? Jadi Nggih. memang harapannya tadi kenapa saya sudah sampaikan, saya yakin Bapak Ibu itu sudah memotret sebuah fenomena di situs penelitiannya Hmm. Bapak Ibu sendiri. Jadi bukan di situs Mm-mm. penelitian mana-mana loh, di Bapak Ibu Betul. sendiri gitu loh, yang itu kelihatan setiap hari dan Mm-mm. itu Bapak Ibu sudah melakukan observasinya gitu loh. Bapak Ibu Mm-mm. sudah sudah ada di penelitian itu sebenarnya, tapi belum Bapak Ibu apa namanya ungkapkan dalam sebuah Dalami, nggih, penelitian, gitu betul, kan. nggih, Nah, nggih. untuk terus kemudian menjadi sebuah penelitian memang ya tetap harus ditulis secara ilmiah, harus Mm-mm. didasari dari penelitian-penelitian literatur terdahulunya seperti apa sehingga kalau apa Mm-mm. namanya? Apa sih apa namanya riset gap? Riset gap itu ya tadi penelitian ini ternyata terkait dengan tema ini ternyata si A bilang gini, si B bilang gini, si C bilang gini. Nah, saya bilang saya akan meliti ini. Itu kan apa namanya? Riset gap yang terus kemudian muncul keterbaruan gitu. Dan itu Mm-mm. memang tidak bisa Bapak Ibu dapatkan. Bapak Ibu, ya udahlah, saya mau semedi aja. Siapa tahu nanti saya nemu riset gap kan nggak mungkin. Itu Pakai berarti telepati. pakai telepati. Ya harus mengkaji Nggih. literatur pasti. Baik, oke, baik. Ngomong riset gap berarti kalau di kuanti itu kan Bapak Ibu pasti sering ya kalau sama Pak Taufik, Bu Yayu, Bu Rana ada pengaruh dan tidak. Tapi kalau di kuali ya lebih 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 fleksibel ya Bu Betul. Sulis karena kan kita tidak bisa ini ada banget yang penting ada perbedaan begitu ya kalau di kuali. Ya, sehingga nanti Taufik ini ngomong Pak Taufik terus karena Pak Taufik itu sudah bimbingan kuali Bapak Ibu. Bisa jadi yang lain. Ini kayaknya Pak Arinovi sudah banyak pertanyaan. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu Ayu. Tapi kalau Bapak Ibu masih ada kita teruskan. Tapi kalau misalkan ini pertanyaan terakhir. Jadi Bu Mela tadi kelas B reguler, Pak Taufik RPL. Nah, ini Pak Arinovi nambah terus. Ini mulai penasaran. Pertanyaannya begini Bu Sulis, dalam penelitian kualitatif apakah benar sifatnya lebih subjektif? Kemudian penentuan atau penilaian keabsahan atau kebenaran dari penelitian kualitatif diambil dari evaluasi apa? Nomor satu. Terus kita diskusi, nggak puas ini, nulis lagi. Nomor dua, gitu. Apakah pengamatan dengan menggunakan tools terhadap behavior market bisa digunakan sebagai pengganti data dari informan? Ampun, Pak Arinovi ada? Ada Mbak Ayu? Bisa on cam? Nah, biar kenal sama Bu Sulis. Monggo Bu Ya, Sulis sambil salam nunggu, kenal nggih. Pak Arinovi. Ya, Belum muncul ini Pak Arinovi mana iya ini? lah, iya. Nanti kan kok kenal di kelas ini. Iya, kayaknya Nggih, sudah monggo. semangat ini mau meneliti. Nggih, monggo. Oke, baik. Dalam penelitian kualitatif, apakah benar sifatnya lebih subjektif? Yes, Bapak Ibu. Jadi kalau di penelitian kualitatif tidak mengenal free value, tidak bebas nilai. Kenapa? Karena memang berasal dari interaksi dari pengamatan-pengamatan. Tetapi tidak terus kemudian itu adalah subjektivitas peneliti, bukan. Tapi itu adalah data-data informan. Data informan ini kan karena mewawancarai A, B, C. Kita sedang mewawancarai kita sedang menggali data perspektif. Ya tentu saja itu subjektif. Perspektifnya siapa? Perspektifnya informan. Nah, apakah terus kemudian ini bisa menjadi absah untuk kita tuangkan menjadi sebuah temuan? Tadi ada proses triangulasi, Bapak Ibu. Jadi kalau yang disampaikan tadi apa namanya dari kacamatanya si A, si B, saya tulis kacamatanya si A doang, terus nanti gimana dong kebenarannya? Makanya ada proses triangulasi gitu, Bapak. Jadi diambilnya
Dari evaluasi apa? Dari triangulasi tadi untuk menentukan keabsahannya. Jadi tidak boleh memang hanya satu saja, tidak ada triangulasi sumber, tidak ada triangulasi data, tidak ada triangulasi metode, itu tidak boleh di penelitian kualitatif. Seperti itu. Nah, terus kemudian berikutnya, apakah pengamatan dengan menggunakan tools terhadap Tools, behavior market ya bisa digunakan sebagai pengganti data dari informan? Di penelitian kualitatif, bagaimana menggali data? Bisa wawancara mendalam dari informan, bisa observe, bisa mengamati. Nah, pengamatan dari behavior market ini dari tools ini bisa dari saya nggak Pak Arinovi sudah muncul belum? Toolnya yang di ini, ada apakah yang nggak model Mbak? kayak dari Shopee gitu atau gimana? Kayaknya belum, Bu. Belum ya. Nah, apakah Belum on cam. boleh? Boleh, tapi sekali lagi Bapak butuh triangulasi. Kalau hanya satu-satunya pengamatan dari situ, apakah nanti akan menjadi hal yang absah? Berarti berikutnya saya tetap misalnya pakai triangulasi sumber. Saya melakukan in-depth interview. Baik ke misalnya nih tools dari karena yang di sini behavior market behavior ya, misalnya saya dari Shopee. Dari Shopee itu kan sebenarnya memang sudah bisa langsung diketahui, oh ternyata apa namanya perilaku customer untuk membeli itu bisa diamati. Oh, ternyata kalau perempuan dia akan belinya A, B, C, D, mau beli fashion, mau beli apa. Itu kan behavior market, mengamatinya dari mana? Dari tool. Tapi apakah terus kemudian Bapak benar-benar meyakini hanya dari tool itu saja? Akan dipertanyakan lagi tadi keabsahannya. Sehingga berarti Bapak perlu ada triangulasinya. Seperti itu. Jadi, apakah boleh? Boleh. Tapi nanti berhubungan lagi dengan triangulasi itu tadi untuk menentukan keabsahannya. Jadi kalau terus sudah seperti itu, oh ternyata benar nggak sih Bapak mewawancarai misalnya dari pengguna Shopee. Kalau selama ini bagaimana sih apa namanya proses shopping dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian dijawab bla 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 bla. Ternyata itu apa namanya? Memvalidasi apa yang tadi diamati oleh Pak Arinovi di toolsnya apa namanya marketing tadi. Berarti oke, itu bisa gitu. Kalau misalkan begini Bu Sulis, karena tools itu sendiri kan ada keterbatasan pastinya ya Bu Sulis ya. Ya. Takutnya kan apa tidak maksimal. Pasti tetap melakukan triangulasi ya. Iya, betul. Memang harus tetap ada triangulasi itu di penelitian kualitatif bukan satu hal yang boleh di skip, itu harus wajib. Jadi tidak itu boleh di skip. bedanya. Ya. Tadi nggak boleh di skip. Triangulasi kan ada beberapa tadi ya, mau pakai metode, sumber atau pakai dokumen atau teori gitu ya. Itu nggak boleh di skip, harus ada triangulasi memang Bu. Jadi kalau nggak ada triangulasi nggak boleh, nanti keabsahan datanya itu akan diragukan. Iya ya. Jadi lek golek anu cewek itu lek kualitatif ngerti jopo jero gitu ya. Kalau Diwawancarai sampai detail gitu ya Bu ya. ditanya gitu ya. Apa bobot bebet, sampai apa santian. Tapi kuantitas kasih kuesioner, tools, boleh, enggak apa-apa ya gitu, iya gitu ya. Nah, ini Pak Ari nggak ada saya lanjutkan ya. Ini pertanyaan yang punya matos. Nah, dari RPL genap belum kuliah wis teko iki Bu Sulis. Nanti kuliah wis dapat anu Mbak Lili ini alumni Unida ya Bapak Ibu. Bu, mohon saran tips dan trik memudahkan proses analisis data dari hasil interview. Bu Lili tanyanya seperti itu. Jadi lengkap ini sudah ada perwakilan masing-masing. Monggo Bu Oke, Sulis. baik. Salam kenal Bu Lili. Yang punya matos ini. Wah ini luar biasa ini. Nanti pengamatannya juga luar biasa. Ibu, jadi tips and trick ya, bagaimana bisa proses analisis data. Kayaknya pusing ya nanti kalau saya harus mengolah hasil-hasil wawancara gitu. Bapak Ibu, selama saya melakukan penelitian kualitatif, saya punya asisten riset. Saya tidak mungkin akan mentranskrip wawancara sendiri. Biarkan itu dilakukan oleh apa namanya asisten riset saya. Nah, kemudian tugas saya adalah apa? Ya tetap apa namanya transkrip wawancara itu kan akan Bapak Ibu baca. Adakah transkrip wawancara yang sudah disusun oleh riset asisten Bapak Ibu itu selalu benar? Belum tentu.
Bapak Ibu kalau di penelitian kualitatif misalnya informan ngomong gini, menurut Bapak kualitas layanan itu yang bagus seperti apa sih kalau di sebuah mall? Menurut saya gini ya, ya petugasnya, itu kan harus ditulis tuh, di transkrip tuh harus ditulis. Hmm, Hmm. itu harus ditulis. Dan kalau Bapak Ibu mau itu sampaikan, itu harus ditulis seperti itu, nggak boleh dirubah, nggak boleh Hmm. dirubah. Kalau itu mau dituliskan di transkrip pada saat Bapak itu mau melakukan penulisan paparan data penelitian, ya harus ditulis. Apa itu dia harus ditulis. Tapi, nah itu kan transkrip tuh. Nah, terus kemudian dari transkrip tersebut itu terus kemudian akan direduksi menjadi sebuah apa namanya tema atau noma gitu ya. Nah itu ketika sudah seperti itu Bapak Ibu kalau saya sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu mau tadi, Bu saya nggak mau pusing deh, mau sampai ke apa namanya, sampai ke tema-tema, saya mau pakai alat aja biar cepat, yaitu tadi pakai Envivo bisa, pakai Atlas bisa, pakai software bisa. Tapi kalau saya, karena saya memang suka yang unik ya, jadi kadang saya baca lagi transkrip dari apa namanya asisten riset, kok kayak gini sih Mbak? Kayaknya kemarin Ibu itu yang di apa namanya transkrip wawancara itu tak dengerin berkali-kali, Bapaknya nggak kedengeran ngomong apa. Kalau saya yang wawancara kan saya tahu. Jadi misalnya ada apanya gitu lah. Itu kan saya paham karena saya wawancara. Tapi yang nulis transkrip belum tentu paham. Nah, itu ketika Ibu terus kemudian membaca hasil transkrip itu, maka akan muncul di sini. Nanti untuk proses apa namanya pemaknaan, terus kemudian interpretasi bagi saya, kalau tidak pakai tools, itu akan lebih masuk gitu loh Bapak Ibu. Karena itu akhirnya saya into banget gitu loh. Perasaan, pakai rasa. Iya. Itu ya Mbak Lili ya. Ada yang mau ditanyakan, ngomong langsung loh, enggak apa-apa. Gitu ya. Bu, Bu, Bu Subis ini friendly ya. Sayang Bapak Ibu yang RPL belum belum sampai sempat ketemu sama beliau. Ya karena memang terbatasnya waktu ya kalau RPL. Ada lagi Bapak Ibu? eh Mungkin itu ya Bu Ayu ya. Baik Bu Sulis, terima kasih. Saya senang sekali hari ini Bapak Ibu. Sebetulnya saya itu sudah kalah, maksudnya bukan kalah set ya. Memang FGD ini mungkin yang Bapak Ibu belum belum pernah ini ya. FGD ini lahir di Prodi Magister Manajemen. Kenapa lahir FGD? Kadang di kuliah belum 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 dapat, kita bisa apa namanya diskusikan di FGD atau di perkuliahan kok enggak maksimal. Bapak Ibu bisa request sama Bu Ratna. Bu Ratna, kita FGD topiknya ini. Jadi FGD itu tidak perlu Bapak Ibu itu merasa bahwa aduh ada apaan. Enggak, ini adalah eh, apa namanya inisiatif prodi untuk menambah wawasan Bapak Ibu. Nanti siapa yang misalnya lebih ahli atau di luar dari Unida ya saya akan siap untuk meminta beliau menjadi narasumber. Nah, untuk hari ini memang sengaja saya yang pertama ya Bu Ayu ya di tahun 2025 itu adalah topiknya kualitatif. Karena apa? Saya lihat memang ini yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu yang angkatannya Pak Taufik RPL mungkin sudah banyak yang kuanti. Kalau masih yang ragu kanan kiri, ya monggo begitu ya. Terus kemudian yang angkatan 2024 malah belum mengajukan judul, silahkan Bapak Ibu. Jadi kita memberikan apa yang memang ilmunya ada. Jadi kajiannya memang dari kuanti, kuali. Saya enggak menganjurkan mix ya. Jadi akhirnya kualitatif ini saya angkat yang pertama. Terima kasih Bu Sulis. Bu Sulis ini ada kegiatan di Jakarta, tapi saya itu harus paling enggak kalau enggak Sabtu Minggu Bu Sulis karena sebetulnya harus lama. Tapi memang saya kan harus ngendangi Bu Ida, Mbak Lili, begitu ya. Akhirnya tunda terus FDD ini begitu ya. Semoga apa yang diberikan Bu Sulis, kemudian dari pertanyaan teman-teman bisa menambah wawasan kita. Nanti kalau yang reguler akan bertemu Bu Sulis pada saat mata kuliah. Nah, kalau yang RPL, monggo kalau mau ikut, enggak apa-apa. Misalkan Sabtu, Bu Sulis ngajar, saya tak ikut, enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Toh Zoom saya, jadi kita bebas.
Kemudian FGD saya jarang FGD itu di kampus karena memang biar nyaman saja Bapak Ibu ada di mana saja, kan menuntut ilmu tidak harus kita apa namanya. Nah, makanya Bapak Ibu harus harus mengambil kesempatan ini gitu ya. Jadi Bu Ratna enggak perlu, ayo silahkan kalau Bapak Ibu memang sadar ini dibutuhkan Bapak Ibu dalam proses perkuliahan, Bapak Ibu ikut. Dan saya yakin kan Bu Sulis, lulusan magister manajemen kalau mau ambil S3, oh, insya Allah begitu ya Bu Zulis, karena metode pembelajaran kita adalah sudah level itu. Jadi Bapak Ibu sudah biasa nanti menganalisis, mengkritik, jadi Bapak Ibu sudah siap untuk apa namanya melanjutkan ke S3. Kakak tingkat itu ada 2 habis ujian ini mau ambil S3. Ngaten nggih. Terima kasih Bu Zulis masih mau ke Unida bergabung berdiskusi. Nanti teman-teman yang reguler sekali-sekali kita akan hybrid dengan beliau. Kalau yang kakak tingkat mau berarti kan mau yang sekarang. Ngaten nggih? Itu mungkin ya Bu Sulis. Bu Sulis mau menutup, Makasih. monggo saya beri kesempatan dulu nggih. Oke. Monggo. Terima kasih sekali Bu Ratna, terima kasih kesempatannya. Bapak Ibu, senang sekali saya bisa berada di sini sekali lagi, tidak dalam saya itu ngajar, tapi ini sharing gitu ya Bapak Ibu. Monggo, dengan senang hati saya mau yang di reguler yang tadi Bu Ratna sampaikan, atau yang misalnya RPL, boleh nggak Bu diskusi? Boleh banget, monggo. Saya senang sekali kalau Bapak Ibu terus kemudian kok kemarin kayaknya kayak belum mantep loh yang disampaikan Bu Sulis. Saya mau tanya, boleh nggak? Boleh. Dengan senang hati Bapak Ibu. Sekali lagi, Bu Ratna ini sahabat baik saya. Terima kasih sekali kesempatannya. Saya selalu senang sekali saya terbuka untuk kita bisa bersinergi karena saya sama Bu Ratna sebenarnya sama ya, walaupun kita paradigmanya satu kuantitatif, satunya kualitatif, tapi kita selalu berupaya bagaimana penelitian-penelitian yang kita hasilkan ini tadi bermanfaat ya, baik buat Bapak Ibu pribadi selaku peneliti, tapi lebih dari itu juga untuk situs penelitian yang apa namanya yang kita tepat buat kita meneliti. Kalau bisa seperti itu, kenapa tidak gitu ya Bapak Ibu, kita bisa menebar kebaikan manfaat bagi banyak pihak. Sekali lagi mohon maaf, saya kadang-kadang juga ada lagi nih kesamaan saya dengan Bu Ratna. Saya sama Bu Ratna tuh sama-sama kadang-kadang kalau ngomongnya kayak lari. Kayak lari. Jadi kalau kecepatan gitu mohon maaf Bapak Ibu, kalau terus Bu Sulis ngomongnya cepet banget. Kalau ada hal yang kurang, ada yang tidak berkenan tadi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih sudah sama-sama bergabung di acara ini, di FGD ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat Bapak Ibu nanti yang sudah mau mulai meneliti, ini menjadi insight, kemudian bisa bermanfaat untuk selanjutnya untuk penelitiannya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu Ratna, Mbak Ayu. Sampai Baik, ketemu terima di kasih. pertemuan yang selanjutnya di kesempatan Di yang lebih kelas. baik. Nggih, Amin. baik. Terima kasih. Amin. Baik. Terima kasih Bu Zuli. Sebelum saya tutup dan saya serahkan ke Bu Ayu, mungkin puasa Bapak Ibu tanggal 15 ya Bu Ayu ya. Ya, karena sudah selesai semua Bapak Ibu proses administrasi. Jadi tugas saya itu peningkatan kualitas kan begitu nggih Bu Zuli. Kita ada FGD, bukan berarti reguler tidak boleh ikut, tapi FGD ini kami khususkan untuk program RPL karena RPL juga punya hak untuk afirmasi. Afirmasi tidak grup ya, kemarin ada yang jabri. Jadi afirmasi itu masing-masing. Jadi nanti topik kita adalah publikasi trik indeks DOAJ Copernicus and Sinta Fotesis exam afirmasi program Master of Management. Jadi di program itu Bapak Ibu nanti akan kami berikan wawasan bagaimana cara publikasi di indeks-indeks yang memang untuk program afirmasi. Mungkin saya tambahkan nanti ikut seminar internasional. Saya biasanya itu jadi co-hostnya Bu Sulis ini di UIN. Jadi Bapak Ibu bisa nanti presentasi dengan seminar internasional. Jadi itu juga bisa menggantikan afirmasi Bu Sulis karena saya ingin Bapak Ibu itu berani untuk presentasi dengan menggunakan presentasi risetnya menggunakan bahasa Inggris, dilihat banyak orang, itu bisa nanti kita ikut co-hostnya UIN misalkan. Boleh nanti kita akan diskusi di tanggal 15. Memang hari tanggal 15 ya Bu Ayu. Puasa Bapak Ibu bisa request mau pagi
atau sore mendekati berbuka, saya fleksibel untuk itu. Jadi kalau kenapa tidak reguler? Karena di reguler itu sudah ada mata kuliahnya 14 kali, 12 kali ya. Kalau di RPL itu kemarin kan Bapak Ibu naik Kompas. Naik Kompas itu sebenarnya bukan artikel ya. Jadi makanya Bu Ratna mendahulukan ini sebelum ke Mendeley. Nanti ada lagi Bu Sulis Mendeley. Nah, ini Bu Ratna lagi sregep ini. Jadi habis itu dengan daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Jadi Bapak Ibu bertahap kita berdiskusi bersama. Mungkin itu sebelum saya berikan ke Bu Ayu. Semoga ikhtiar prodi, usaha prodi bisa Bapak Ibu ikuti. Karena kalau tanpa begini posisi MM sekarang tidak seperti ini. Saya kadang sering curhat sama Bu Sulis ya. Susah untuk sekarang bertahan ya Bu Julis, dulu meraih begitu ya, sehingga kita harus tetap mempertahankan kualitas kita. Ngoten nggih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Hari Minggu yang harusnya Bapak Ibu jalan-jalan, Bu Sulis ini mau belanja ini sebentar sampai jam 11 dulu gitu ya. Terima kasih di chat juga banyak. Terima kasih banyak. Saya yakin kita semua bisa bersama-sama untuk maju bersama meningkatkan kualitas diri kita. Saya akhiri, saya kembalikan ke Bu Ayu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk di sesi terakhir kita foto bersama dulu nggih Bapak Ibu. Mohon on cam sebentar, yang bisa on cam monggo on cam untuk saya foto untuk dokumentasi sebentar. Bisa? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk hari ini sudah sampai di penghujung acara. Ada tadi berbagai ilmu yang sudah kita dapatkan. Semoga bisa menjadi tambahan dan wawasan bagi Bapak Ibu semua untuk menulis kajian riset kualitatif gitu nggih. Saya dan segenap panitia yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Selanjutnya kami mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan FGD kali ini. Saya mengucapkan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, Selamat Bu sahur. Ratna, Bu Sulis. Nggih. Nggih. Izin nih Bu Sulis.